Nah ini ya, pada bagian ini yang perlu kita garis bawahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa? Sifat jaiz adalah hak prerogatif. Allah memiliki sifat jaiz, yaitu tarkul likulli mumkinin kafi alihi. Allah itu sesukanya, dia itu adalah zat yang tidak bisa diintervensi. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kuasa, tidak bisa diintervensi. Termasuk juga ketika Allah menghendaki kepada seseorang, di sini dengan menggunakan mufrad. Man ini ketika Allah menghendaki, baik itu memberikan penyesatan maupun yang diberi petunjuk dengan menggunakan mufrad, tidak semuanya. Termasuk juga menunjukkan Allah itu maha kuasa, tidak bisa diintervensi. Tidak seperti Tuhan mereka. Tuhan mereka diatur oleh manusia, tetapi Allah yang maha agung, Allah yang maha suci, Allah yang maha berkehendak, Allah tidak bisa diintervensi, termasuk juga menyesatkan kepada yang dikehendakinya dan juga memberikan petunjuk dengan kepada orang yang dikehendakinya. Mayyasha. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia, kemudian diberikan hak free will. Manusia diberikan hak free will, akan memilih apakah dia mau mengikuti aturan-aturan Allah, apakah dia akan mengikuti ajaran-ajaran Allah, atau justru sebaliknya membangkang. Nah, dari sisi ini di dalam surat Ibrahim ayat 4 ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa dan tidak bisa diintervensi oleh makhluk. Kholik, sang maha pencipta, hendaknya, harusnya, wajib tidak bisa diintervensi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat jaiz. Pada ayat ini, ayat yang keempat ini menunjukkan sifat jaiz Allah, yaitu tarkul likulli mumkinin kafi'lihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak sesuai dengan kehendaknya, tetapi pada sisi yang lain Allah sudah memberikan kebebasan hak free will kepada manusia tersebut semenjak diciptakan. Apakah manusia akan mengikuti aturan-aturan Allah, menaati Allah dan Rasulnya, atau justru sebaliknya? Allah juga di sini. Maaf bang, boleh sapa bang? Nah, itu kalau Allah menyesatkan berarti kita tidak punya hak free will bang. Tadi saya sudah menjelaskan, tolong simak. Di sini dengan menggunakan mufrad, tidak keseluruhan. Di sini dengan menggunakan mufrad. Kemudian Allah itu punya sifat jaiz, hak prerogatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diintervensi. Maka dengan ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Tuhan itu tidak bisa diintervensi, baik itu mau memberikan petunjuk maupun sebaliknya memberikan penutup atau menyesatkan orang yang tidak bisa diberikan peringatan. Maka di sini sebelum kalimat ini di dalam ilmu nahwu shorof, di dalam ilmu siyaqul kalam, sebelum adanya fayudilullah mayasya, di sini sudah ada penjelasan liyubayyina lahum, sudah ada penjelasan bahwasanya wama arsalna mir rasulin, Allah sudah mengutus para rasulnya, sudah mengutus utusannya kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya. Artinya untuk apa? Memberikan penjelasan. Allah sebelum pada kalimat fayudhillullahu mayyasha, pada kalimat sebelumnya sudah ada penjelasan. Allah mengutus seorang rasul dengan bahasa lisan kaumnya supaya apa? Bisa memberikan penjelasan. Setelah diberikan penjelasan ini, apakah manusia itu akan mengikuti dari jalan? Allah juga berkehendak kepada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan petunjuk atau juga kepada orang yang mendapatkan petunjuk, maka ditutup wa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah perlunya pemahaman mengapa kita perlu memahami ilmu ulumul Quran, baik itu dari segi nahwu shorof, siyaqul kalam, asbabun nuzul, termasuk ayat, tafsirul ayat, ilmu istiqaq.
Sebelum fayudhillullahu mayyasha, Allah sudah memberikan keterangan dengan datangnya rasul-rasul yang diutusnya, illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, di mana para rasul dan para nabi tersebut sudah menjelaskan apa aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Udah ya? Bang, syukuran Bang. Iya. Saya mau tanya Bang Siregar, ini pertanyaan ini dapat dari mana? Dari komalnya Oten? Iya. Kayaknya saya tadi ya, itu tadi bukan? Iya. Jadi, Saya soalnya lewat ada 2 komal Oten. Maksud saya begini, kita kalau masuk apalagi naik ke atas di tempat mereka, itu kita berarti menyemarakkan komalnya mereka. Nah, seandainya kalau kita ilmu kita, ini saran aja sih, siapa aja nggak untuk saudara-saudara kita yang muslim, kalau kita masih minim, masih dalam tahap belajar apa tuh, nggak penting kita naik ke sana. Kalau mereka memang berani, mereka suruh naik ke sini, lawan mereka di komal kita. Jangan kita datang ke sana. Jadi mereka tuh dapat apa sih istilahnya, dapat aplaus tuh, dapat tepuk tangan dari ini. Wah, orang Islam. Jadi bully-bulian gitu loh. Mereka ini nggak penting kita naik ke sana tuh, terus terang aja. Jadi kalau memang ini naik, tantang mereka ke komal guru-guru kita di sini. Jangan kita ikut ke sana tapi akhirnya dibully-bully. Mereka tambah terkenal, tambah tenar kan. Wah, orang Kristen hebat gitu loh. Yang nonton soalnya yang di bawah. Itu. Iya, Saya mungkin tadi 2 kali tuh. Aduh, panas banget. Memang panas di bawah tuh. Dengerinnya seperti apa gitu loh. Tapi ya saya tahan diri aja. Ya paling nulis-nulis lah sedikit. Gitu. Jadi kalau imbauan saya, jauhilah komal-komal Kristen itu. Nggak penting kita naik ke sana. Tapi semua itu ya termasuk untuk tema pembelajaran ya. Kenapa? Termasuk untuk tema pembelajaran ya. Iya, nggak penting Bang, benar. Kalau Bang Siregar tanya guru-guru kita juga seperti itu. Dulu saya juga nggak ngerti, tapi saya memang nggak pernah masuk, cuma di bawah aja. Cuma memang panas cara mereka. Apalagi tadi ada 1 komal pakai nyanyi-nyanyi yang, luar biasa deh. Itu tuh nggak kuat dengarnya. Jadi kalau kita kira-kira masih minim ilmu kita, nggak usahlah kita membesarkan mereka. Suruh aja tantangin, ayo. Lawan debat ke Bang Nandar, ke Bang Zuma, ke siapa aja yang di sini. Nah, ini gini Bunda. Sebentar, ya mohon izin. Ya. Bang Siregar tadi bilang walaupun pembelajaran gitu ya. Pembelajaran apa sih yang kita ambil di komal mereka gitu? Kalau Ada. mau menanyakan tentang Al-Quran, lebih baik kepada guru-guru yang terpercaya begitu loh. Guru-guru Islam yang terpercaya. Nggak usah tanya mereka atau mendengarin mereka. Mereka itu hanya memelintir ayat-ayat itu. Kita kan Banyak sudah percaya yang nih. dipotong-potong juga. Kita Yang sudah dipotong. yakin bahwa akan Hadis, kebenaran Al-Quran. Kita tuh sudah yakin. Kalau mereka yang membawakan, otomatis salah. Gitu. Kenapa mereka membawakan? Hadis Mereka palsu nanti iya. dinaikin sama mereka, hadis palsu. Mereka pasti begitu. Larinya ke hadis palsu, melintir ayat, dilarikan gitu. Kalau mau belajar, mau diambil pembelajarannya, belajar Al-Quran ya ke tempat Dari yang guru jelas. kita. Gitu. Dari Ustadz Tahta, Ustadz Abuya, Ustadz Miftah, ya gitu. Kalau mereka menghujat di komal itu, biar saja mereka, hak mereka itu. Kita nggak usah typing di bawah, nggak usah ikut naik gitu. Percuma jangan. kita hadir di komal mereka, meskipun Jadi di bawah mainan. ya, meskipun di bawah itu menaikkan algoritma TikToknya mereka, gitu loh Bang. Bener. Jadi mereka tuh semakin naik, semakin banyak orang scroll kemudian ketemu lagi ya gitu. Kita seolah-olah kita tuh sama aja mendukung komalnya mereka. Sekarang begini, for example ya, contohnya misal gini, saya buka komal nih,
Buah Komal tentang nyanyi atau apa atau dan sebagainya ke Buah Komal. Ketika tidak ada yang nonton dalam waktu 1 jam bosan, besok nggak buka lagi. Itu contohnya bang. 1 jam nggak ada yang nonton nih, cuma aku sendiri. Nah, besok buka lagi nggak ada yang nonton lagi. Afwan Bang Bosan. Adon. Gimana? Boleh sedikit. Ya mungkin gini Bang Siregar ya. Kalau sedikit Bang Siregar punten, mungkin gini ya. Kalau abang ada giro untuk berdebat, mungkin lebih baik abang masuk ke Room Muslim. Di Room Muslim ini kan kita ada juga nih yang ngadain debat gitu kan untuk perdebatan. Jadi debatnya di Room Muslim aja. Seperti itu aja sih masukan dari saya ya, sedikit aja. Mohon maaf. Jadi otennya dipanggil di room kita seperti biasa. Dipanggil ke Room Muslim. Kan banyak tuh, saya ternak oten loh. Saya banyak ini oten-oten yang saya follow, yang saya ini. Jadi kalau saya naik ke siapa, kadang-kadang saya bantu share ke mereka supaya mereka datang ke room kita. Ya kalau mereka menghujat ya kita tindas saja sekalian. Tapi kalau yang banyak yang sopan-sopan, mereka mau naik sini daripada kita yang terjerumus di sana nggak jelas. Karena kadang-kadang ilmu agama itu kalau nggak yang pesantren puluhan tahun susah lah. Mereka pasti pelintir. Benerlah jawaban kita, mereka pelintir tetap. Itu saya tahu. Makanya tadi saya naik, bukan saya naik, saya lewat. Jadi saya tahu itu tadi pembicaraan soal surat Ibrahim itu. Itu aja bang. Ya, boleh masukkan sedikit ini, menyampaikan sedikit. Iya. Ya, pembelajaran gini tadi. Ya, saya kan ya manusia lumrah ya. Melihat mereka memahami ayat dengan pelintir kan saya ingin menjelaskan. Tapi karena mereka nggak mau dijelaskan, oh ya udah. Nggak mau. Saya pun ditendang, ya udah. Iya. Daripada ditendang, oh ya udah. Saya sekalian aja memantapkan, tanya ke Komal ini, alhamdulillah. Oke. Masukan lebih kira-kira gitu. Iya. Ya nggak apa-apa udah ini. Buat untuk selanjutnya ada keluhan apa sini aja. Di Komal-Komal kita ini mulai makin banyak yang buka Komal. Mungkin bisa join di mana gitu yang kosong, yang Anda bisa pilih. Ini tadi menyampaikan syukron itu Bang Miftah itu. Penjelasannya. Oh iya. Jelas. Iya, sama-sama Bang Siregar. Menyampaikan tadi sebelum antum tilawah kan membacanya bismillah ya. Sependek yang saya tahu yang diperintahkan itu fasta'id billah, membaca ta'awud. Mungkin kalau saya salah afwan itu. Syukran. Iya. Terus kira-kira kalau saya membaca bismillah salah nggak? Ya perintahnya membaca ta'awud. Saya bukan mengenal salah atau enggak. Yang diperintahkan membaca ta'awud. Kenapa? Masih ngeyel? Nggak jelas. Kalau mau ngetes nanti buka Enggak, itu Komal turun sendiri aja. bagaimana itu? Kurang tahu Bang Dah. Tapi memang Kamu bawa saya yang ke sini. Ya memang ini. Dia bawa yang di situ ke sini. Itu iya. orang-orang ini. Jadi saya kadang-kadang lewat ngeliat di mana gitu. Emang kalau dengerin Komal ini, Komal siapa namanya, Oten ini, aduh panas hati itu. Cuma lebih panas lagi kalau ngelihat ada muslim di atas yang nggak bisa jawab, yang dimainin. Aduh rasanya saya pengen apain nih orang. Itu kalau sesama mereka aja mau nyeleneh, mau apa tuh masa bodoh lah. Tapi Ya, kalau ada saudara kita terus nggak bisa jawab, dibully di situ, aduh sakit bener tambah hati ini. Beneran. Kalau lebih tahu ngapain nanya-nanya. Ini agak lain sih orangnya, Tat. Iya. Benar. Iya. Benar. Dari pembicaraannya tadi itu kan agak lain gitu. Kalau dia memang udah tahu ya jelaskan aja gitu loh. Iya. Menjelaskan Rupanya sendiri. dia tadi si Regal. Saya sepintas, otak saya masih bagus juga rupanya. Pas ngelihat Nah, intinya gini, kalau karakter orang kafir itu kita itu kewajiban kita hanya memberitahu tapi tidak menjelaskan.
kita nggak ada kewajiban untuk menjelaskan ke orang kafir karena karakter orang kafir mau dijelaskan seperti apapun mereka nggak akan terima. Nah, ketika mereka mau tahu tentang Islam, mereka akan datang sendiri tanpa kita minta. Mereka akan datang ke kita sendiri gitu. Jadi nggak perlu kita ke komal-komal mereka untuk menjelaskan Islam karena mereka nggak akan terima gitu. Jadi tugas kita kewajibannya hanya menyampaikan saja gitu kan, tanpa harus menjelaskan lebih dalam ke mereka karena nggak ada gunanya. Ketika mereka udah pengen belajar Islam, mereka akan mendatangi komal-komal muslim. Mereka akan mendatangi guru-guru kita gitu. Iya benar. Karena untuk mereka mengenal Islam pasti dari hati gitu. Pasti mereka akan datang gitu. Jadi nggak perlu kita mendatangi mereka untuk mereka tuh bisa menerima Islam gitu. Nggak perlu lah, nggak penting, beneran deh, nggak penting. Dulu juga Maaf, saya Ustaz. suka kepancing. Jadi di pikiran saya maaf yang tadi itu, waduh ada utusan nih gitu kan. Kenapa? Kenapa guru kami ditanya begitu gitu kan? Nah, tuh naik lagi silakan. Ada yang mau dilanjutin ini Bang? Sebenarnya kalau di tempat Oten tuh nggak ada istilah pembelajaran kalau menurut saya ya. Tapi saya nggak tahu ya kalau yang lain berpendapat beda. Pun maksud saya tadi untuk yang sudah kejadian itu kan ada katakanlah di situ 500 orang menonton. Berarti kan ya mungkin sebagian juga muslim. Minimal ada yang mempertahankan. Bisa jadi untuk pembelajaran. Oh ternyata cara debat mereka juga ya gitu. Walaupun ngakunya debat cerdas atau muslim cerdas naik, tapi cara debatnya ya seperti itu. Biar menjadi penilaian yang di bawah juga. Udah ya Bang ya, udah ya yang disampaikan. Buat teman-teman Kristen ya silakan kalau yang mau diskusi silakan ya untuk mengajukan multi. Jadi kalau memang kalian berani ya jangan cuma typing tapi tunjukkan diri ya tanpa mengurangi rasa hormat ya Pak Siregar. Ya untuk satu slot untuk teman Kristen ya. Siap, saya turun Bang. Iya. Terima kasih Bang Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Malah turun. Sirwin, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak suruh ngetes dulu. Salah orang itu. Ngetes apa? Apa? Manusia Udah tadi yang turun. ngetes Ustaz Miftah ya kan? Lah iya. Nggak apa-apa. Saya kasih tahu untuk teman yang barusan, bukan saya yang nyampaikan, bukan Ustadz Miftah. Anda salah bilang seperti itu. Kalaupun mau koreksi bukan di sini. Nah, nanti lain waktu ya. Nanti mau dibikin malu sama teman-teman sendiri kan gak enak juga di sini. Iya. Nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa. Ya kalau Nggak untuk apa-apa, Bang menilai, Erwin, menilai saya udah lihat karakter tadi. orang Kristen dikiranya muslim ini psikolog semua apa gimana? Iya, nggak semua muslim belajar ilmu psikolog gitu. Yang lebih miris kan gini, Bunda ya. Berani menyalahkan bahwasanya apa yang dibacakan oleh Ustadz Miftah itu seharusnya sebelum bismillah itu bukan langsung bismillah. Nah, pertanyaan dari Ustadz Miftah kan gini, apabila seseorang membaca Al-Quran itu hanya membaca bismillah, hukumnya apa? Gak bisa menjawab, apakah itu dilarang oleh Allah? Ya tidak, karena bismillah itu sudah cukup ya. Bila mau ditambahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu bagi orang-orang yang memang meminta perlindungan sebelumnya. Tapi niat untuk membaca bismillahirrahmanirrahim kan sudah dibaca. Iya. Ya. Jadi dipahami lah koreksi seperti itu. Ustadz Miftah bukan anak TK ya. Bukan anak TK. Nanti Lawong dipanggil Ustadz kok ya kan? Ya cuman kita di Komal ini berarti sesama muslim kita inilah ya masing-masing Betul, ya, ya makanya seringkali gini ya Bunda dan guru-guru yang lain seringkali saya menarasikan itu gini, kita dari lahir dari rahim yang berbeda,
hidup di kearifan lokal dan logat yang berbeda, kemudian juga jenjang pendidikan yang berbeda. Artinya tentu itu juga akan membentuk pola pikir yang berbeda, gitu kan. Namun kita sesama muslim, kita lebih mengedepankan maslahatnya, gitu kan. Dengan menurunkan ego sedikit tidak akan melunturkan keilmuan kita. Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makanya di sini ini juga perlu sebenarnya di dalam ayat ini juga bisa menjadikan introspeksi. Seperti yang tadi dikatakan bahwasanya di dalam surat Ibrahim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kalau menurut ahli sorf ini bayana ini adalah menggunakan apa? Wazan fa'ala. Salah satu faedahnya adalah litaktir. Bagaimana? Bahwasanya Allah walaupun di dalam fayudhillullahu mayyasha, tetapi di sini rasul-rasulnya Allah, utusan-utusannya Allah itu telah menjelaskan secara rinci. Liyubayyina lahum, telah menjelaskan secara rinci apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih manusia, Tuhan itu Allah loh, Rasulnya ini loh, Rasul buat ini loh, bahwasanya Islam seperti ini loh, syariatnya seperti ini loh, halal dan haramnya seperti ini, hak dan kewajibnya seperti ini. Sudah diterangkan oleh para Rasul tersebut secara rinci. Liyubayyina lahum, dengan menggunakan wazan fa'ala, yang salah satu faedahnya adalah litakdir. Nah kemudian setelah dijelaskan secara rinci tentang tugas manusia, termasuk juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya ketika kalian diajarkan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan hak free will. Silakan, apakah kalian ingin mengikuti perintahku atau justru akan membangkangnya? Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak bisa diintervensi. Artinya apa? Di sisi lain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka di sininya mufrad, tidak menggunakan jamak. Artinya apa? Tidak semuanya disesatkan, begitu juga tidak semuanya mendapatkan petunjuk. Seperti halnya, buktinya apa? Di dalam perdiskusian, di dalam ranah debat ini, ada yang ngeyel, ada yang rewel, kadang-kadang menghujat. Mereka kemudian apa? Wa yahdi mayyasha. Allah juga memberikan petunjuk. Seketika kemudian apakah keesokan harinya mereka berbalik menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi begitu juga banyak yang mereka begitu keras, begitu lantang, begitu vokal tetap menolak kebenaran Allah, menolak kebenaran Islam, bahkan sampai menghujat nama-nama Allah, kemudian menghujat para nabi, bahkan kanjeng Nabi Muhammad. Al-Quran dipelintirkan, fayudhillullahu mayyasha. Artinya apa? Kita tidak punya kuasa, para rasul tidak punya kuasa, walaupun menjelaskan secara rinci tentang ajaran-ajaran Allah dalam kitab sucinya, kita tidak punya kuasa kecuali Allah yang memberikan kuasa. Baik mau menyesatkan si bom-bom, baik mau menyesatkan si Mikana, baik menyesatkan si CP, baik menyesatkan si si Trut. Allah berkehendak, Allah berkuasa. Meskipun para guru-guru kita sudah menjelaskan begitu rinci dalam perdiskusian, dalam perdebatan, tapi apa? Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang maha kuasa menyesatkan mereka maupun memberikan petunjuk. Buktinya apa? Banyak teman-teman kita yang mu'allaf. Wa huwal azizul hakim. Allah zat yang maha perkasa dan juga maha bijaksana, tidak bisa diintervensi, tidak seperti Tuhan mereka diatur oleh manusia. Ada tamu tuh Ustadz. Ya, assalamualaikum Mr. Hadi. Beliau dari Malaysia beliau itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya mungkin maksudnya saudara kita tadi itu adalah fa'iza qara'al Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, betul. Tapi perbedaan pendapat itu kita tidak boleh ya, tidak boleh menjadikan sesuatu. Makanya kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun, bahwasanya perbedaan umatnya itu adalah
suatu rahmah salah satunya tadi gitu ya. Di sisi lain beliau berpendapat fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Memang benar kalau kita kaji, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Nah, dalam perdiskusian ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan yang dari dari Yesus yang terkutuk gitu kan. Lanjut. Itu ada tamu, silakan. Kang Erwin, guruku. Ya bukan guru ya ini. Ya saya kan gini Pak Ustadz ya, memang benar ya. Tetapi begini, ada satu perkataan yang bisa kita nilai orang itu mendeskripsikan atau menyudutkan seseorang dalam tujuan tertentu. Ya mungkin ya kita mengkoreksi dengan menyudutkan itu berbeda. Ya, nah ini harus membedakan. Pada saat orang itu memang mengingatkan itu di ranah yang tepat, itu berarti kita mengingatkan. Tapi pada saat setelah ngeyel, setelah mempermasalahkan sesuatu, setelah dijelaskan masih juga mencari sebuah hal yang seharusnya tidak dibahas di sini, berarti tanda tanya. Orang ini punya maksud dan tujuan apa, kan begitu? Nah, bisakah orang diluruskan atau perlu diluruskan atau tidak, kan begitu Pak Ustadz? Iya. Ya silakan lanjut, buat yang baru datang. Coten tenggiri ya, buat teman-teman Karisteng ya, silakan ajukan multi ya kalau memang kalian berani. Silakan, jangan cuma typing tapi tunjukkan diri ya. Jangan bisanya bersembunyi di balik akun privasi. Ayo tunjukkan, bukan hanya sekedar narasi dan asumsi ya. Bawalah data dan fakta serta referensi biar bisa menjadi edukasi ya. Membuka wawasan dan pengetahuan tentang ilahi. Ayo, buat teman-teman Karisteng, tunjukkan pesonamu ya. Berpacu dalam diskusi. Ya tentunya ketika naik bawalah akal sehat dalam otak ya, bukannya blok utak ya. Silakan. Ayo teman-teman Karisteng. udah makin jago nih ininya. Iya Pak Ustadz ini. Hah? Ini guru saya kan Kang Erwin nama Kang Erwin. Guru saya ini. Padahal oten semakin menipis lagi. Aku lagi kan, aku lagi. Itu ada tamu itu. PT. Aduh, PT akun saya udah 3 biji nih, udah 4 biji ketumbang ini, jangan digedein lah. Aduh, udah 4 biji yang tumbang ini. Punya aku biar. Biasanya aku gitu, punya adon gitu kan. Tamunya disapa dulu nih tamunya. Saya aja yang gedein. Assalamualaikum atau selamat sore PT 66. Muslim atau Kristen? Nomor 6. Ah? Kayak neng pasar gimana? Lagi di pasar malah ngitung nomor 5, nomor 6 nih gimana ini? Iya. Pencet kali mungkin. Bisa jadi. Kayaknya lagi. Gak ada suaranya. Lagi ada kesibukan itu. Kok nggak di keluar mute dulu? suaranya? Kalau nggak di mute dulu, host. Hitung beras iki. Oh, Muslim iki. Ya kayaknya Muslim. Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Nah udah turun aja lebih bagus lah. Nah ini ada satu nih di bawah nih. Turunan aja. Yuranta, tolong dijambak nih moderator. Jambai beneran. Kalau nggak mau dijambat, dijenggut aja, dijenggut. Tapi kayaknya botak kayaknya, nggak bisa dijambak. Oh botak. Tempeleng aja sekali. Sekarang itu Bunda Mila, teman-teman Karisteng kita ini sekarang sisanya itu tinggal yang busung lapar, kurang gizi, gizi buruk. Iya. Kok mereka tuh ini ya hate bener kayaknya. Waduh, benci yang luar biasa. Aneh ya.
Padahal kita mah santai-santai aja ya. Tapi yang anehnya mereka kok benci tapi kok yang digunakan istilah-istilah Islamnya betah banget gitu loh ya. Nah, itu Karena namanya nggak ada benci malu itu. tapi rindu. Benci tapi rindu ini masalah. Ini ada hotel ngeyel naik nih. Ayo, Lanjut, hotel lanjut. ngeyel nih, Saya silakan. parubun dulu ini ada tamu dulu ya. Ya. Ayo Bang Abdul, Abdul. mau tanya apa Abdul? Islam Ini Agamanya hotel apa? bunda. Ini hotel bunda. Tapi dia hobinya nanya dia. jelasin. Bukan dijelasin, jawab dengan ayat. Karena iman agama itu Gini. tertulis, bukan dengan asumsi. Saya meminta pertanyaan Anda itu dasarnya dari mana supaya kita menjawab pun ada data dari dalil juga. Sebentar. Satu pertanyaannya itu. Iya, satu pertanyaan. Saya jawab ya. Kamu diam, saya jawab. Di dalam Islam, orang-orang yang mendapatkan imbalan 72 Tertulis ya, bidadari itu adalah Ya. sebentar mulut kau diam dulu dijawab. Perlu diingat, perlu digaris bawahi. Nggak usah, agama. diam dulu Karena host. Kita tertulis, wajib bukan menjawab, dia dipersilakan bertanya, selesai. Orang-orang yang mendapatkan imbalan 72 bidadari adalah orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang rela dirinya berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Bagaimana perempuan mendapatkan keadilan? Banyak perempuan itu diatur oleh Allah itu Dan ayatnya di mana? menjadi bidadari. Sekarang tunjukkan datanya di mana kau membawa pertanyaan itu. Silakan. Itu melayani satu laki-laki gitu. Itu adil kah? Oke. Sudah, pertanyaan kau itu dasarnya dari mana dulu? Oke, sedikit masuk Kang Erwin, sedikit masuk ya, sedikit masuk. Mohon izin nanti diteruskan ke teman-teman ya. Ini ya, teman-teman Karisteng ini selalu mempersoalkan 72 bidadari. Ya sebenarnya jaminan di dalam Islam, di dalam surga itu sifatnya mun'im. Allah Subhanahu wa taala di dalam surga menjamin buat umatnya yang ahli ibadah dan orang asumsi. Diamlah dulu ya, nanti santai saja, sabar, jangan tantrum dulu. Diam dulu, Jangan diam dulu, tantrum diam dulu. Ya, jangan tantrum dulu ya, Abdul ya. Seperti dijelaskan di dalam salah satu ayat Al-Quran, ini baru salah satunya saja. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Ini karena tertulis. Oke, Bang. Diam Diam dulu. Dengerin dulu. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Dengar Wa cuap-cuap tanpa anharum ada min ayat. labanin lam yataghayyar ta'muh. Apa? Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Wa anharum min asalin musaffa. Wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar. Tertulis di Wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Di dalam surat Muhammad ayat 15. Artinya apa? Itu salah satunya. Bahwasanya diam dulu lah. Katanya pengen penjelasan. Santai saja, jangan tantrum dulu ya. Kita membahas Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu sifatannya mun'im. Ketika ada jaminan bagi orang-orang yang syahid mendapat 72 bidadari. Maka bagi perempuan pun segala apa yang dikehendaki di dalam surga tersebut menjadi jaminan kenikmatan bagi umat Islam. Nah pertanyaannya kayak gini Bunda Bila, Kang Bang Erwin. Contoh misalkan, mereka selalu mempertanyakan tentang bidadari tersebut. Bang Erwin punya istri nih,
Bang Erwin punya istri, kemudian berdandan dengan cantiknya, gitu ya, untuk menyenangkan Bang Erwin dengan skincare wangi. Kemudian istrinya Bang Erwin itu bertanya, "Abang, gimana dandanan saya? Masya Allah, engkau cantik bagaikan bidadari." Kira-kira bagaimana tanggapan Bang Erwin? Bagaimana tanggapan sang istri Bang Erwin? Ya seneng lah. Senangnya bukan main. Waduh, Masya Allah, terima kasih Kang Mas. Tapi Bunda Mila sudah ini nih, sudah dandan cantik dengan skincare wangi-wangian. Kemudian sama suami dikatakan, "Wahai istriku, engkau cantik bagaikan pesundal." Kira-kira bagaimana Bunda? Jadi oten aja itu Mas. Nah, mereka adanya di dalam kekristenan adanya pesundal. Nah, yang ada di surga adanya pesundal, hanya ada di dalam Islam namanya bidadari. Bagaimana ketika kita punya seorang istri kemudian diumpamakan sebagai pesundal? Bagaimana respon daripada sang istri? Bisa-bisa gelas melayang, kursi piring-piring pada pecah, lemari-lemari terbalik, meja semuanya berantakan ya Bunda ya. Iya. Mereka tidak ada bidadari. Begitu menjijikan gitu ya. Begitu menjijikan ajaran pesundal mereka. Di Islam jelas kita dijanjikan bidadari. Siapa yang menolak bidadari? Ada perang naga tuh gimana tuh? Nah, coba tunjukkan. Silakan lanjutkan Kang Erwin. Sudah, silakan lanjutkan yang lainnya. Saya udah cukup. Ini ada tamu juga. Pilihan perkataan Muhammad. Perempuan lebih bodoh daripada laki-laki. Jadi gini ya, Abdul, sudah dijawab. Sekarang tugas kamu bagaimana di dalam surganya orang Kristen, kok yang pesundal dulu lebih dulu naik ke surga? Betul. Si betul ini ngayal. Kamu tuh tadi bilang apa? Satu pertanyaan dikasih 10 pertanyaan. Betul. Yang kedua bukan pertanyaan. Allah kamu itu. Kau laki-laki bukan sih nggak berani, nggak bisa diam. Muhammad mengatakan betul. Kau laki-laki apa bukan? Kau nggak bisa diam. Udah diturunin Bang. Emosi. Mau tak tantang kok malah. Bukan gini, sombongnya dia itu ngasih satu pertanyaan, kemudian saya ditanya 10 pertanyaan. Baru satu dijawab, satu lagi. Kalau saya bernarasi bisa nggak begini? Boleh, silahkan Bunda. Tapi nggak tahu monoton apa nggak jatuhnya ya. Umpamanya gini, saya mau membedakan antara harkat martabat muslimah orang Islam, muslimah kita dengan perempuannya dari pihak Kristen, dari Oten. Itu boleh nggak begitu ya kalau bercerita? Termasuk monoton nggak ini? Takutnya rungkat ntar. Nggak ya? Enggak, silakan aja. Oke. Nah, jadi di Oten ini kalau sudah sekali menikah tidak boleh cerai, tidak boleh memohon, dan tidak ada aturannya, tidak ada hukumnya, tidak ada hak perempuan. Kalau mereka itu punya hak untuk mempertahankan dirinya. Contohnya seperti ini. Contohnya, suami pulang mabuk, tidak bawa uang, sampai di sana diembat lagi. Apa haknya perempuan di dalam agama Kristen? Tidak ada. Mau diapain, mau babak belur, mau hancur, mau apa, tidak ada bisa membela diri. Tetap harus mempertahankan. Apakah itu yang namanya mulia perempuan di agama Kristen? Saya alhamdulillah lahir beragama Islam, di mana perempuan itu sangat dihargai. Saya tidak suka suami saya menjatuhkan tangan ke saya. Saya bisa mengajukan gugat dengan cara apa? Talak 1. Jadi hukum-hukum di Islam tentang perempuan itu begitu mulia dan tingginya. Coba. Mana Oten? Kalau ada yang mau naik, ayo sama saya ngomong. Saya pengen tahu di mana kemuliaan perempuan di Oten, perempuan di Kristen. Coba. Itu. Jadi jangan nggak usah bawa satu dalil terus kepengen menghina. Aduh, kesian banget. Yang pinter-pinter tuh sudah pada pindah. Ini
Nih di luar negeri tempat saya tinggal nih. Berjatuhan tuh. Gereja-gereja tutup, dijualin. Kenapa? Karena pada pindah. Ambang kehancuran 2070, ambang kehancuran Kristen. Tuh. Kita buktiin aja, mudah-mudahan kita masih umur panjang ya. Berapa tahun lagi tuh 70? 40 tahun, mungkin anak saya bisa lihat ya. Bagaimana hancur mereka. Gereja-gereja tutup, apalagi di London tuh yang ada. Kalau ada saudara kita di London. Waduh, ribuan, bukan lagi ratusan, ribuan itu gereja dijualin. Termasuk orang Indonesia beli gereja. Karena kalau kita membangun sulit sekali. Bisa ada sampai 20 tahun baru bisa jadi masjid. Itu pun kalau jadi. Jadi kita harus punya akal, kita harus pintar. Kebenaran mereka jatuh, kita beli. Kita punya uang kan. Orang Indonesia banyak uang di sini. Kita urunan, kita minta donasi kemana-mana. Dapat. Terkumpullah uang, beli masjid. Diresmikan, beli di setiap state sekarang. State tuh kalau di Indonesia tuh provinsi ya. Hampir setiap provinsi sekarang ada masjid. Bekas dari gereja. Tuh, subhanallah, hebat ya. Jadi Islam nih benar-benar booming kalau kita bilang sekarang. Kayak ekonomi aja. Shoot, kayak roket naik ke atas. Itu. Nah ini contohnya Bunda ini. Ini gereja yang dijual tuh ini. Nah itu tempat kamu Adon ada? Ada banyak. Nah itu dia. Padahal kota kecil nih. Adon ini kota kecil. Ini gedein punya saya, gedein. Coba gedein tuh. Gedein punya saya. Kalau California kan memang besar, jadi banyak. Mana nih host? Host gedein punyaku. Besarin host, tolong host. Nah ini dia, ketemu kan? Tuh, titik-titiknya tuh. Berapa titiknya ini banyak kan? Itu daerah mana aja tuh, Bang Adon? Ini ada di sini nih. Tuh, coba. Biar aja kita paparin nih, buka-bukaan, biar dia tahu. Ayo Oten, teman-teman bantu share ya, bantu di iniin biar apa namanya? Banyak sekali loh. Biar kelihatan, lihatlah kamu akan melihat. Ini gereja semua nih. Gedenya segini dijual nih. Bentar Bang Adon, saya mau jawab si user 585354. Dengar ya saya ya. Kristen itu agama penjajah. Ya, dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Vietnam, Perang di Filipina itu dari Latin, Spain ya, Spain. Itu agamanya apa? Indonesia 350 tahun. Yahudi dimasukkan di ruang gas. Agama apakah itu? Agama Islam. Jangan asal modal congor kau ya. Ngoceh, naik ke atas ini nih, masih ada 2 slot nih untuk Kristen kalau memang jagoan. Ayo lanjut Bang. Ini oke, aku kasih tahu nih ya. Di Ridgewood School, ini gereja juga dijual. Pasadena Avenue, Materi, Louisiana 7001, 50 juta, 400.000 dolar. Ini gede memang gerejanya, dijual ya. Nih, aku kasih tahu nih. 1 juta cuman itu? Enggak, 5.400. Mana? Ini yang mana? 5.400.000. Ini benar. Nggak kelihatan. Nah ini dia. Nggak kelihatan kan? Besar banget. Mungkin sama gede banget ini. Sama sekolah, sama segala macam. Sama sekolahannya. Ini yang nggak laku. Sebentar dengar saya. Itu 5 juta. Itu kan sekarang. Diharapkan ada yang beli. Bentar lagi juga jual paling 100.000. Percaya saya. Kemudian ini 1 juta. Ini 2.500.000. Yang jelas dijual. Boleh Ini aja 50.000 tuh. Masih kepengen dapat uang tuh dari situ. Nah ini yang 50.000 ini. Ini tuh, 50.000. di daerah mana tuh 50.000? Di Hammond Event Center. Ini Louisiana. Ini kan Louisiana semua. Louisiana semua tuh. Louisiana semua di dekat saya ini paling 1 jam dari sini nggak nyampe. Hammond Event Center. Iya. Hammond Event Center parcel 112 Kalian lihat tuh. Ya. Ini lihat nih ya. Kebakar tuh di bawah. Aku bukain. Nah ini dia. Kelihatan nggak? Kelihatan. Saya aja kelihatan. Harusnya kelihatan lah. Jadi
untuk Kristen nggak usahlah sok-sokan bawa satu dalil, bawa ini tuh, itu aja kita lihat kehancuran menanti agama Kristen. Itu aja judulnya mulai sekarang, kehancuran menanti agama Kristen. Ini murah nih, ayo kita beli. Iya bisa aja beli, tapi kan daerah situ kosong tuh apa? Ya, ini kosong ini. Ini kemudian lagi ini yang murah-murah aja lah. Kita cari banyak sekali kan hemat-hemat. Ini yang ketahuan aja nih udah berapa Iya, puluh? betul. Coba hitung Bang Adon. Ya, Tuh. cari Tamu dulu ini, nih, ada ini. tamu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Falik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Malik. Ada yang mau ditanya Bang? 1, Ya, ini 2, 3, buat 4. Bang Mr. Bon. Monitor, Bang Mr. Bon. Mr. Bon. Monitor. Turunin aja kalau udah nggak jelas gitu. Itu Mr. Hadi juga siapa Mr. Hadi temannya? Banyak sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 di sini. Tempat saya 9, ratusan. 10. Di Ini tempat kan saya ratusan. di ini ya, di dekat tempat saya aja ini. Di London ribuan. Nah, ini. Kalau total di Amerika banyak sekali. Banyak totalnya di Amerika. Ini harganya 225.000. Tuh, cuma berapa juta sekian ada. Nah, ini 225.000 ya kan. Ini yang penjualnya ada di sini. Bisa kita spill penjualnya. Nah, ini Jacob Loveland, Louisiana. Jadi oten-oten yang ada di Indonesia itu ngimpi kalian. Tahu nggak? Ngimpi. Mau makin maju, makin nyungsep tuh ke bawah. Orang Hindu aja sekarang posisinya hampir sama sama Kristen. Lebih banyak. Lebih masuk akal kali daripada oten. Nah, Kalau ini Islam mah udah pesat banget Islam. Ini di mana ini? New Orleans udah 7114 Hayden Boulevard New Orleans di kota di tengah kota ini. Kan. Jadi ingat nomor 2070 kehancuran Kristen. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lihat ini gambarnya. Jelas ya, ini gereja ya. Nah, tapi kalau saya lihat banyakan Kristen ya daripada Katolik yang dijual ya. Iya. Kelihatannya segitu. Karena terlalu banyak denom yang nggak jelas juga. Ini jelas sekali ini dijual. Ayo, Oten Indonesia mau beli di gereja di Amerika. Oh, gimana? Edis TV tadi di bawah ya? Edis TV. Naiklah Edis. Ada. Ini naik nih. Sekudis tuh. Coba. Naik sini. Iya, Kehancuran naik Edis. Kristen. Udah lama ditunggu nih Bang Edis ini keluar kandang. Mana nih Edis? Saya itu cuman beraninya typing sama framing ya. Kalau bisa bilang kali. Iya. Iya, Ustaz. Ya kemarin juga 2 kali menantang gitu ya. Mau PK, ditungguin gak datang-datang. Padahal menantang sendiri. Tapi giliran framing itu paling jago ya. Nah, ini juga saya pengen mengutakan kayak gini, mumpung Edis ada di sini. Saya tuh menonton itu Kang Felix ya, menonton video ketika dia itu mencari lapal robahu 1 ayat nggak ketemu-temu. Saya sampai mules ketawanya Kang Felix. Waktu sama Ustadz Wafi katanya belajar Al-Quran 12 tahun katanya. Iya, Nyari 12 robahu di tahun. 1 ayat Terkadang dia nggak buat 12 ketemu-temu. tahun. Iya. Kadang dia bilang 13 tahun. Bang Axel yang dibawa di Inggris juga banyak. Memang Selamat banyak, sore, lebih banyak lagi Mr. malah. Bon. Sebentar Bang, ini orang yang di bawah nih bilang di Inggris banyak yang dijual
Emang lebih banyak Oh, di Inggris, Waalaikumsalam. lebih banyak ribuan tuh ini gereja yang dijual di Inggris. Lebih banyak dari Amerika bener. Udah habis bener. Eropa mah udah, aduh, kasihan. Gereja-gereja tua isinya hantu. Hantu. Nah, jadi Tuhan kan? Hantu. Nah, tuh. Jadi nggak usah lah, petantang petenteng nggak usah. Kehancuran di depan mata. Sini si Kudis, Adis itu suruh ini aja pakai ini nih. Nah ini pakai ini. Apa itu? Iya kan? Nah, Ya, bener. Oh, saya nggak lihat warna. nah ini. Napas itu pas. Suruh pakai ini aja. Pas ini ya kan? Oh, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, penghujat ini, penghujat ya. Bang Alfi ini kayaknya ngikutin aku deh kayaknya. Ya Bang. Alfi. Biasa. Bukan, kepencet Bun, kepencet tadi tap-tap layar kepencet. Alasan. Si Muslim. Selamat bergabung. Iya Bangku, siap. Tadi Apa Edis tadi? tuh di bawah loh. Kenapa? Tadi tuh di bawah Udah. Edis tadi, aku nggak ngerti. Edis tuh dibuang aja ke TPU. Iya benar. Enggak, maksudnya mau ku tanyain kalau di sini, Pi. Aku tanyain, bukan masalah diskusi apa-apa gitu. Tuh, tanyain suruh open cam, bareng-bareng open cam. Nah, tinggal di mana? Aku kasih tahu alamatku, dia ngasih tahu alamatnya dia gitu loh. Nggak berani. Ah, ini Sama-sama kalau di memang berani Amerika kan kah, Bang gitu. Adun? Iya Sama-sama. betul dong. Kalau Oh, dia di cocok Amerika itu, kan cocok, menurut cocok. kan. Nah, kalau Orang di dia Amerika itu langsung. sudah auranya tuh udah nggak ada, tinggal nunggu aja deh, bukan mau mendahului Tuhan ya. Iya. Udah nggak ada, udah gelap. Kalau memang berani ya Bunda ya, suruh open cam, bareng-bareng open cam. Saya di Amerika, dia di Amerika ya kan. Nah, jelaskan. Kalau dia di luar, dia open cam tuh posisi tidak di dalam rumah, itu gampang. Langsung kan. Nah, kita tahu. Dia di Amerika gimana ngomong bahasa Inggrisnya ya? Pakai bahasa roh kali ya. Ini Bunda, kalau dia kan baru nih, ya kan? Baru itu pasti kan belum ada itu Bunda, belum punya itu ya kan? Tahu nggak? Belum punya. Belum punya. Kita gampang Tinggal sekali. laporin. Nih, betul. Yang jadi yang di Indonesia tinggal Alfi tahu nggak nama menunggu. aslinya siapa? Siapa? Itu Edis. Siapa tuh? Nggak tahu saya. Nah, aku juga mencari. Bang Zuma kayaknya tahu itu Bang Zuma. Nah, aku mencari. Nanti minta dibocorin ya, biar saya yang cari. Nggak apa-apa deh. Soalnya si ini satu lagi si siapa? Kudis. Bunda, bukannya si Kudis. Saipudin tuh kemarin waktu di Komal Abu ya, dia rupanya udah ngikutin saya 3 kali karena saya bikin kuis kan. Siapa yang bisa bawa Saipudin pulang saya kasih 1 miliar. Terus nggak mempan. Terus dia rupanya ngikutin saya di tempat Abu ya 3 kali. Saya bilang saya naikin 2 miliar. Dia bilang alah uang segitu aja, dia ngomong begitu kan. Karena saya jadi dia ketemu saya tuh waktu dia bukan ketemu langsung, ketemu di sini di Komal. Jadi dia lagi di mobil, nih gue lagi ngantri nih makanan katanya gitu. Emang kayak di Indonesia susah makanan. Nah saya langsung bilang lo miskin makanya lo ngantri makanan. Kalau lo kaya lo nggak bakal ngantri makanan. Malu dia tau nggak? Nah ini nih. Kalau berbicara dengan orang yang di sini ya Bunda ya, di Amerika ya, kita tahu langsung ya. Nah, sekarang begini, Edi sama Saifuddin itu pergi ke Amerika itu kan kabur ya kan? Nah, karena ada masalah di Indonesia, dia membawa masalah ke luar negeri, ke Amerika misalnya ke sini. Di sini pun pasti ada masalah. Kalau kita, kalau punya kita, surat di sini. iya dia nggak punya Kalau surat. dia baru datang mungkin visanya masih berlaku, tapi iya. kalau dia udah
lama kan ilegal dia. Nah, tapi kan gini Bunda, misalnya dia baru datang pun ya kan, ya baru datang itu tiketnya kapan? Kita bisa ketemu sama dia, ketemu cerit langsung ya kan. Iya. Dengan bukti-bukti yang kita dapatkan otomatis. Bang Adan, mohon izin, gimana? mohon izin, Mr. Bond, ada yang mau disampaikan? Kita kasih slot buat Oten gitu, buat diskusi. Mr. Bond, Yang turun. Aku Alfi aja yang turun Islam, Bang. Aku bukan orang Oten. oh oke. Iya. Alfi aja di bawah. Ya, izin. Vi, ngapain kamu? Saya kasih Belum slot kutanya buat kamu. Oten ya. Izin setan. Ya bang, ya bang. Apa tanya? Tanya apaan? Bang Bon, Bang Mr. Bon di atas aja nggak apa-apa. Iya, mohon maaf ya. Izin saya turunkan ya. Belum ditanya udah Alfi mau aja. kabur Alfi. Sombong sekali Bahaya. Alfi ini. Alah, buron Nah, Mr. Bon. gitu ya. Jadi aku ulangi lagi ya. Kalau Saifuddin sama Edis ke Amerika membawa masalah ya, kabur karena ada masalah di Indonesia, kemudian pergi ke sini. Kalau kita tidak ada masalah di Indonesia, kita membawa skill, kita mempunyai pengalaman, kita mempunyai ijazah dan kita di sini bekerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di sini bisa memberikan kontribusi di negara yang kita tempati, ya nggak Bunda? Betul. Nah, itulah kelebihan. Bun, tuh daftar kami di tuh sini. Bun, daftar di tempatnya si Bang Adon aja tuh, kota kecil Bun ya, kayak kabupaten betul, gitu. Banyak begitu tuh gereja yang dijual tuh. Ini nih banyak sekali nih, kan? Nah, kita di sini memberikan kontribusi kepada Amerika, gitu. Sedangkan mereka itu ke sini membawa masalah. Mana ada kontribusinya? Nah, apa skill yang dia bawa apa? Skill penghujat. Nggak dipakai di sini. Skill penghujat. Makanya kemarin lagi ngantri makanan. Kalau saya tidak akan pernah mengantri makan. Nah, begitu. Jadi dia bangga-banggaan ngantri makanan. Saya bilang, alah lo ngantri makanan gaya. Ngatain Indonesia. Gila, berani dia ngatain Indonesia. Itu. Indonesia ini sih nyatanya dia sendiri begitu. Belum tahu nanti kalau ketemu sama kita Bunda. Ketemu sama kita di mana lokasinya ya kan? Kalau di New York udah aku bisa menebak bahwa dia itu tinggal di mana. Kalau di New York tinggalnya di Queen Elmhurst. Nah, kemudian satu lagi di Brooklyn. Udah dua itu. Nah, Brooklyn masih kemahalan di Queen. masih kemahalan di Queen Elmhurst itu rata-rata di situ orang Indonesia. Dan saya banyak teman saya di sana. Dan dia ngumpulnya itu paling di dekat Chinese itu Asian Market itu. Itu di situ. Kena kalau dia masih bilang aku di New York misalnya di New York, wah, sepil tempatnya di luar langsung ketemu. Gitu. Gimana nggak mau masalah gitu. Itu Alfi malah curiga dia pun lahir hasil masalah itu. Bener. Lagi bermasalah kan. Kok muslim Mana semua tahu? di atas, otennya nggak ada. Kalau otennya ada yang turun. Tapi ada kosong. Mana tahu waktu hidung lagi bermasalah gitu, bersin keluar edis, itu kan masalah juga tuh sumbernya. Iya bener. Dia kalau buka komal itu kan selalu di dalam rumah kan, benar? Di ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Miftah, Burunda dan semuanya Bang Adon, Bunda Rahma. Bang Alfi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Felix, lanjut. Iya Bunda Rama. Aduh. Ini Bunda Rama sama Bunda Mila itu sebenarnya sering lupa sama aku ya. Ini Bunda Rama kan ini Adon yang mana sih gitu kan, Bunda Mila. Kalau Bunda Rama juga iya. Kau lah kan yang punya resto di Amerika lah. Kau Bukan, lah, Bang. salah. Saya tidak punya. Dia kerja di Hibachi. Saya kerja di sini. Iya itu yang kerja di resto Jepang kan? Iya. Betul. Tapi kemarin-kemarin kan gitu. Yang mana gitu kan. Nah, baru Bunda Mila. Kita kan tahu. pernah video call sama Bunda Mila, Bang. Open kamera Bang Adon. Tak kirain bilang kita kan pernah video call Bang Adon gitu. Nggak kamera sama Bunda Mila kan live. Betul. Edis di Belanda. Wah nggak tahu saya kalau dia di Belanda. Belanda mana di Belanda?
Iya. Enggak lah, saya rasa di Amerika deh kali. Dia kan ngumpul ada beberapa orang karena waktu kemarin si Saifuddin tuh buka koma lah, ada yang bantuin. Kalau saya sih gini, kalau nyari Edis TV bagi saya terlalu berat bagi saya. Saya maunya sih kalau Edis mau jawab tantangan kita, mau diskusi 2 arah dengan dia. Saya di situ syukur banget kalau dia mau sama kita diskusi 2 arah. Dia nggak berani rame-rame gini, dia lebih suka berdua gitu. Ini ada yang bilang Nandar suka dia sama Bang Nandar. Ada yang bilang ini, Edis di Amerika direkrut sama mantan atlet bulu tangkis. Nah, kalau mantan bulu tangkis di sini Tony Gunawan kayak? Bisa jadi Tony Gunawan. Nah, nanti cari. Ya itu informasi. Bisa di ini Bunda, bisa di Philadelphia. Nah. Oh di situ ya? Di Kalau gitu si Bang Adon yang dekat sama Philadelphia. Nah, saya nggak deket sih, yang lebih dekat ini Bunda Sumangkut, Washington itu. Bunda Sumangkut, iya benar. Itu lebih dekat. Iya 2 jam doang. Tapi di Philadelphia memang banyak sih orang-orang kita, banyak. Ada 10 juta, 10 ribu. Banyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku Kang Ustadio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Masya Allah. Sehat guruku. Di Philadelphia banyak orang kaya. Bang Deo. Banyak banget. Ya. Yaudah, guru-guru semua berhubung masuk asar di sini, Alfi bantu kosongin kabur ruangnya. kan? Mau kabur tuh Bunda bilang, mau kabur kan? Belum ditanya udah mau kabur. Mau kabur kan? Ada Bang Dio datang langsung kabur nih ya kan? Dia oten. Coba gimana Bang Dio? Gimana Alfi ini? Bang Dio datang langsung mau kabur. Apa? Ini Alfi itu kan, Alfi ATI kan? Lo Bang Erwin tadi mana Bang Erwin? Kabur juga? Coba Bang Dio, itu gimana tuh Alfi? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya masalah. Oke, tadi itu gini Bang Dio, si Edis itu typing di bawah gitu. Aku lihat, iya ada ini ya, ada Edis gitu kan. Nah, baru aku mau ke sini, naik gitu kan, biar aku tanyain. Malah udah nggak ada lagi. Nggak berani sih Edis itu. Iya. Ya. Cuma cuap-cuap aja dia. Ayo Iwan Villa tap layar, follow narasumber, akun narasumber di atas ya, biar tambah banyak lagi yang nonton. Kalau akunnya besar kan penonton makin rame, makin kuat. Kalau memang dia ikut tim bulu tangkis gitu ya, itu saya punya ininya Bunda, punya grup saya punya grupnya di sini di WA saya. Itu tapi New York ya, di New York ya, saya ikut ke dalam grupnya itu. Nanti saya tanyakan coba ya, ada nggak dia tuh. Kalau ada di situ berarti oke lah, bisa lah ketemu. Ini pasti mereka tuh ngajuin itu Bunda, siluman, ya kan? Iya pastilah. Nah pasti. Nah, itu hati-hati aja, baru ngajuin siluman aja udah bikin onar ya kan? Iya. Keciduk itu. Keciduk. Kalau kita itu tahu Bunda ya, kalau kita tuh bagaimana langkah-langkahnya, orang baru kok di sini, baru udah petentengan. Kasih paham dia, kasih paham. Wih, iya Bang Dio, tenang aja, kasih paham. Otengnya nggak ada, tiang jemuran. Ini tiang jemuran yang Kristen kemarin bukan? Bukan dong, orang kita dong. Orang kita itu. Yang gambarnya mirip begini kemarin siapa ya? Ada kan? Yang ngeyel itu. Ada. Bang Zuma asli, tapi lagi ada urusan, jadi dia taruh ini doang. Laki up. Nanti naik lagi. Laki up itu cepet itu. Nah, moderator naikin tuh laki up. Alah, ya cepet itu Bunda, orang ngeyel itu. Oh, orang ngeyel.
Pengeyel itu. Kayak tadi orang yang mirip-mirip tadi itu. Suruh diem ya nggak bisa diem. Kacau itu, males ya. Ini Riko tuh. Riko naik Riko. Ini kok nggak ngantuk sih Bang Don? Aku udah ngantuk banget. Nah ini dia kan. Padahal di sini udah jam 2.21 loh. Ini 1:30. Nah. Bunda Rahma, apa kabarnya? Di Patikan udah sore Bang Adon, saya di Patikan. Hah? Siapa di Patikan? Kabar baik Bun, alhamdulillah kabar baik. Baik. Ayo, Baru sampai di rumah. Oh ya, ayo Ivan Villa, digas-gas terus nih. Masa 500 orang, Bunda Rahma cuma dapat 26, saya dapat 95. Gimana yang lain? Bang Dio dapat 14. Pak ya, polo-polo ya saudara-saudara yang saudara netizen kita yang baik hati dan pandai menabung ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Mila ini akun baru, silakan ya. Beliau banyak Yang ini mensupport. enggak Bun, baru hidup, bukan baru ini, baru hidup Oh, lagi. baru hidup ya. Iya, teman-teman juga yang ada di bawah izin dulu. Mohon akun saya di follow juga karena ini akun baru saya. Kemarin yang satu ditombak sama tentara Romawi. Ya, bagi yang sudah follow saya jazakumullah khairan. Amin, Allahumma amin ya. Iya. Saya juga 3 akun, akun besar saya kena semua Kang Katolik. Kita tuh Semoga keringanan tangannya memencet, mempolo. Allah membalas dengan segala keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin, Allahumma amin ya Allah. Ayo digas-gas Salam ayo. aja ya, soalnya mau jalan. Amin. Nah ini murah nih Bunda, 270.000. Apa? Oh ya? Iya ini 270.000. Di kampung itu kali di kampung. Nah gereja Church in Bumen. Nah ini Bumen, Louisiana. Ini 270.000. Louisiana emang murah ya daerahnya ya. Memencet bahasa apa? Terus apa dong memencet? Memencet. Itu dibeli pun kalau nggak ada yang ibadah gimana? Kalau nggak ada nggak ada muslim. Ada muslim di situ. Ada dong. Ini saya di sini. Apa dong? Saling memencet, menindis. Kan sama memencet, menindis. Memencet. Itu sama tuh. Yolah. Ini Protestan. Memencet menindih gimana Bunda? Maksudnya menindih itu di atasnya. Tindih-tindihnya. Menindis, memencet. Kan sama memencet, menindis. Beda kah? Beda lah. Kalau memencet itu memencet kutu. Kecil kan memencet. Aduh. Memencet tombol. Kebetulan. Ini bukan memencet tombol. Iya, Kalau tindih itu kalau mencet atas bawah jadi, kalau tindis bawah aja. Tuh kan. Jadi apa dong benernya? Idul, assalamualaikum. Berarti ini ya Apollo aja ya, tolong di tap ya, tap follow, tap layar ya, di Ya. follow saudaramu yang di atas ya. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan dan keberkahan saudaraku yang bermurah hati memfollow. Amin. Amin ya rabbal I alamin. love you. No. I soul. Cek, aku ada suara nggak teman-teman? Bacaannya gimana? Suara kecil Ustadz. Bang Dio kecil. Ya, Ustaz dan yang lain, saya mau jalan. Ya, aja. Ini Oh iya aku Kok, tes lagi tes. sehat-sehat ya Kok. Mendadak. Juga buat keluarga Ya, siap, Kok. Sehat, Mas, Kok, ya. ada suara nggak? Ada suara nggak? Cek. Ada. Siap, bagus Bang. Bagus ya. Iya. Oke, siap. Aku izin pamit dulu ya teman-teman. Ada suara kok langsung pamit. Oh, ada suara langsung Bang. Aku lagi tes rekaman ini, merekam. Oh iya, Masya Allah. Suara. Nah, nanti aku masuk Oh lagi. iya, Mbak Dio. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan muslim yang ada di bawah silakan tap layarnya. Jadi ya. Kristen yang sudah kepanasan silahkan naik diskusi dengan guru-guru kita yang ada di atas. Monggo. Iya. Monggo. Ya seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, bahwasanya ketika sebuah perjuangan itu kita saling bahu membahu itu di lininya masing-masing, itu saling memperkuat ya. Bukan berarti tab-tab itu tidak berguna. Maka seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ketika kita merubah sebuah kemunkaran, termasuk juga pemurtadan dan juga untuk mengcounter daripada syubhat-syubhat teman kita dari Karisteng, kalau kita misalkan mampu dengan kekuatan kita, ya kita maju ke medan tempur ya. Wa illam yastati' bilisani, dan ketika kita tidak mampu dengan kekuatan, kita cukup dengan berdiskusi dengan lisan kita, seperti guru-guru kita ini ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu diberikan kekuatan dan kesehatan walafiat, dan mendakwah selalu mendapat lindungan Allah dalam menegakkan kalimat Allah dengan berdiskusi, membuka komal, menjadi narasumber. Itu adalah bagian dari Pabilis Sandi. Kemudian apa? Wa illam yastati' fa biqalbi. Andai kata kita tidak mampu gitu ya, tidak dengan kekuatan, ternyata badan kita kerempeng gitu ya, kemudian mau ngomel juga ternyata lebih malah diomelin gitu ya, bukannya berdiskusi kemudian tidak bisa bernarasi. Paling tidak wa illam yastati' fa biqalbi, cukup dalam hati setidaknya adalah tab. Itu adalah bagian daripada sebuah perjuangan untuk mensupport, kemudian juga membantu gitu ya, supaya guru-guru dan komal ini bisa tetap istiqomah, bisa tetap berjalan, tidak sampai ditombak ya. Silakan buat teman-teman untuk follow dan juga tab-tabnya. Silakan bunda-bunda dan guru-guru yang lain. Ya, ini ada tamu nih Ustadz, disapa dulu tuh. Ya, selamat sore. Masih muter nih. Udah, masih muter di situ. Oh, masih muter. Masih pusing berarti. Oh, berarti masih melayang-layang di atas air ya, bunda ya. Iya, Ustadz Miftah, saya teringat ketika kita bahu-membahu dalam menyampaikan syiar Islam, walaupun adanya dengan tap-tap layar, dengan follow, saya teringat dengan kisah Nabi Ibrahim ketika dia dibakar dalam api, tentang seekor burung ya yang berbincang, apalah arti air liur yang setetes. Tapi dengan itu dia berkata, dengan air liur ini aku bisa membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sudah berada pada pihak yang benar. Ya, itulah, walaupun setetes air liur yang tidak bermakna bagi api yang sangat besar, akan tetapi setidaknya kita bisa membuktikan bahwasanya kita berada pada posisi yang benar, dan setidaknya kita sudah ya membuktikan bahwasanya kita mendukung yang hak dan bersama-sama bahu-membahu mencegah dari yang mungkar. Ya, saya teringat dengan itu, Ustaz. Ya, Ada gagak. Oh, pada mie. Ya, buat teman-teman Karisteng ya silakan ya, buat teman-teman Karisteng yang mau berdiskusi ya silakan ajukan multi saja ya. Kalau memang kalian berani ya, jangan cuma typing tapi tunjukkan dia ya. Ayo, jangan bisanya bersembunyi di balik akun privasi. Ayo tunjukkan, jangan cuma bernarasi dan asumsi ya. Tentunya bawalah data, fakta dan referensi biar bisa mengedukasi ya, membuka wawasan dan pengetahuan tentang ilahi. Ayo tunjukkan pesonamu, berpacu dalam diskusi. Ayo para teman-teman Karisteng ya, tentunya ketika naik bawalah akal sehat dalam otak ya, bukan hanya blok utak ya. Silakan teman-teman Karisteng ya. Jamu Iya. Jamu pegelinu, encok rematik, jamu. Silahkan naik, bertanya sepuasnya. Pertanyaan ditutup 2 hari sebelum kiamat. Tapi bingungnya Kang Ustadz Belik, mereka jangankan ditanya, nanya aja bingung mereka itu. Iya. Kalau mereka buka komal takutnya ditanya. Kalau kita malah sukanya ditanya, Bang. Ustadz, betul, iya. Karena ketika mereka bertanya, sama dengan membuka ruang kita untuk menjelaskan agama yang hak. Iya. Kalau mereka ditanya, baru konsep ketuhanan, teologi dan kekristenan sudah mencret, sudah buka Bibel, sudah googling. Di situ kita bisa menjadikan sebuah bahan validasi bahwasanya mereka tidak mengerti agama mereka sendiri, gitu loh. Kalau kita mulai dari SD, anak-anak STK, bahkan TK itu sudah hafal siapa Tuhannya, qul huwallahu ahad. Iya, sampai selesai. Nah, Kristen segelas pendeta pun
Ya nggak tahu mana, baru lihat googling, baru lihat ya parah. Bunda Rahma turun ya? Itu dia. Baru mau aku tanya. Mental kali. Iya, terbental. Tapi dia belum ngomong apa-apa loh. Iya betul, tadi cuma apa? Ngomong video call. Mana ini? Aduh. Lurus jalanku, nggak pernah ku ganggu para pria. Buka komalaku, minta uang, bagilah. Oh tidak, membuka banaku Jul, membuka ban tanganku kotor-kotor. Jangan nyerang pribadi, Menempel aku Jul. Kau pasang ban ke rumahku kereta, ku pasang itu, biar kau tahu itu. Ini dia nih Bu Darni, masih setia kepada ajaran Yesus. Dari Jakarta pasang ban aku ke tempat Bu Darni, Mak. Maksudku itulah karena aku laskar Yesus. Masih walaupun kerjaku seperti itu, aku tidak malu Jul. Ya, Bu Darni laskar Kristus, jadi Bu Darni kerjaannya jual ban bekas. Iya dong, ban baru, ban bekas, ban kereta, ban baru, semua, yang penting halal. Nah, itu dia. Jangan kayak si Yuni, anaknya dilantarkan. Nah, itu ajaran kebenaran. Jangan nyerang pribadi. Mana dia? Jangan nyerang pribadi. Kasih tahu di mana anak-anaknya. Nah itu berarti dia pengecut, baru dia tidak menjalankan kebenaran. Oke, aku luruskan ya guys, aku luruskan ya. Anak Bu Yuni, ya itu gara-gara efek Bu Yuni waktu itu berkiblat kepada oten-oten. Ya, siapa suruh dia ikut oten jadinya seperti itu. Nah, sekarang dia udah bertobat. Mari kita doakan semoga kehidupan Bu Yuni menjadi lebih baik setelah bertobat ini. Seperti itu. Ya, jadi amin. Ya, kalau untuk lebih baik, amin. Ya amin, kita doakan lebih baik. Dan buat Bu Darni ya, kita juga bingung nih, dia bangga-banggain anaknya. Padahal yang namanya tukang sapu juga bekerja ya. Tukang sapu, tukang mut, batu baranya, bahkan kalau perlu tukang bersin batu bara sampai kilat. Anakku tuh gitu ganteng, kau bilang tukang sapu. Enggak, aku nanya, kan kerjanya apa aku tanya. Aku tanya sama Bu Darni, Bu, kerja anak ibu apa? Bu Darni pun nggak tahu anaknya kerja apa, kan bahaya kali. Tahu nggak ibu kerja anak Bu Darni? Rahasia itu. Rahasia. Yang penting sejahtera anak-anakku hidup karena hidup dalam kebenaran. Enggak. Ada orang yang bikin salut ini kalau ada laki berani nikah sama Bu Darni, salut saya dia tahan hidupnya ini. Wah, kalau saya sih nyerah kali, kalau saya nggak mau nyerah, pasti saya minta sarapan pagi-pagi, bukan dikasih nasi, malah dibacotin sama Bu Darni. Makan siang dibacotin, nanti gue parah ini. Bukan, Julius, Bang Alif, Bang Mr. Jihad, sebenarnya aku juga kepinginnya punya suami. Tapi untuk membesarkan anak-anakku, 20 tahun aku hidup sendiri supaya anak-anakku itu tidak terlantar. Dan Yesus juga berkata, harus kutuntun anak-anakku itu. Udah gitu. Teman-teman kalau mau tahu anak Bu Darni lihat di TikToknya. Oke, bagi teman-teman yang kerja di perusahaan itu, ya, yang jabatannya HRD, yuk silakan dipecat. Wah itu kau Jul. Kurang ajar kau Jul. Itu ini Bu Darni alasannya kenapa 20 tahun gak nikah-nikah gak laku? Oh tadi kan laku. Jual 50.000 laku. Iya tadi Bu Darni udah cerita. Ya jadi bagi teman-teman yang mau nonton silakan di Laksamana Apologet Islam. Tadi Bu Darni udah ngaku ya. Dia mau jual apa ya? Mau jual apa ya Bu Darni tadi? Yang keriput. Jual itu tempe. Jual tempe. Mau jual barang kadaluarsa, nggak laku. Iya nggak laku lah Jul. Kau pun nggak laku ya kan Bang Alif. Jangan jujur kali lah Bu Darni. Jujur kali Bu Darni. Apalagi sekarang Bu Darni makin gak laku cari cowok Bu Darni. Iya dong, udah umur limpul. Memang gak mau memikirkan cowok. Limpul. Itu dicolok kempot dikeluarin manyun, itu bahaya. Memang gak ada mikir ke situ lagi loh Panglima. Aku sekarang hidupku hanya untuk
pekerjaan Tuhan, contoh penginjilan dan membantu jemaat yang ada di Pancur Batu. Apa yang bisa ku buat sebelum Oke lah Bu Darni, sekarang gini, tadi kalau si Yuni kan nggak ada otak juga dia, masa sekali minta 1 miliar. Bu Yuni ada berapa? 2 miliar, 2 katanya. 2 miliar dia minta. Coba bayangkan. Ini ada tulis nih, PT Pama diparingin. Kalsel, Bu Darni, siapa anak kamu? Mau saya cek. Nah, siapa Nggak mau aku ngasih nama anakku. Nggak mau. Rahasia dong. Ya, pecat aja semuanya. Bayangkan kalian itu. Itu PT udah masuk dia. Dia sudah masuk. Mana bisa kalian keluarkan Gampang lagi dia. carinya yang alamatnya Sumatera Utara dan agamanya Kristen. Nggak bisa banyak lu. Minta kakak. Licik kalian. Jangan lupa ya, tadi kita yang mau nonton ulang, yang mau nonton ulang bagaimana Bu Darni mengaku dengan jujur masalah keuangan dan masalah apemnya. Bu Darni, jadi ceritanya Jangan berapa kok duit gitu Bu lah, Darni? Jul. Nggak, berapa duit Bu Darni ada sekarang? Iya, aku duitku pas-pasan. Bisa pinjam 200.000 aja Bu, masa 200.000 nggak ada? Yang jelas nggak pernah kekurangan, aku nggak pernah minjam, itu aja. Mau berapa nominalnya itu urusanku lah, itu rahasia. Nggak, 200.000 boleh nggak pinjam? Minjam 200.000 aja. Masa kau minjam sama yang janda? Malu dong. Ada syaratnya memang gitu, nggak boleh pinjam sama janda. Ada? Di mana ada aturan Sekarang gitu? secara logika dulu lah. Masa kau seorang pria yang ganteng, pria yang energik, meminjam sama yang janda yang udah tua lagi? Loh, apa salahnya dengan janda? Bu Darni ini kok menjual-jual kejandaannya terus ya tadi? Bingung aku. Aku keuanganku pas-pasan, lakuban belanja. Yang penting aku bisa makan tiap hari ayam, daging, ikan mas diarsik, enak-enak. Ikan asin 30.000 aja Bu Darni, 30.000 aja. 30.000 deh, 30.000. Sekarang aku sekarang membantu untuk panti asuhan, untuk sekolah Advent, untuk adik-adikku, mamaku, bapakku tiap bulan aku pasti ngirim karena mereka bisa pisah kan. Satu tempat adikku, satu tempat adikku. Itu Wah, Bu Darni parah ini, Bu Darni parah ini. Jadi aku yang terdekat dulu dong, ku bantu. Bu Darni, Bu Darni di mana ajaran kasihnya Bu Darni? Bu Darni nyumbang ke panti asuhan. Terdekatku dulu. Kalian ini kan memang masih ibaratnya jauh. Itu kalian cari sendirilah, kerja. Bukan gitu. Bu Darni kasih ke panti asuhan. Panti asuhannya khusus Kristen, yang Islam gak dikasih. Katanya ajaran Islam kasih. di panti asuhan Nggak ada orang. itu. Iya, lu yang bilang panti asuhan Kristen. 100 orang dia, nggak ada itu Advent. Semua di luar dari Advent. Lucu kalian ini. Di luar Advent itu Kami Protestan. kasih sekolah. Udah itu kami kasih sekolah gratis. Udah. Nah itu. Jadi kami jemaat diminta ketua itu, pengurusnya, kalau ada bisa yang sanggup bantu, kasihlah entah 2 orang 3 orang Bu Darni ini pelit, Jul. Jangankan uangnya, dosanya pun gak bakal dia kasih. Kalau Bu Darni mah pelit orangnya. Ya begitulah. Kita dulu sesama dulu, karena uang ibu kan masih pas-pasan, masih bisa jangkau yang dekat-dekat dulu gitu. 30.000 kan sedikit loh Bu Darni. 30.000 aja nggak mau kasih. Astagfirullah. Tadi dia cerita, sebelumnya dia cerita gini. Jadi setiap yang pasang ban di tempat dia, ya nggak ada hutang-hutang, dia bilang nggak boleh kasih hutang. Loh, nggak boleh. Kasihan loh supir angkot itu. Kadang-kadang kan supir angkot itu kan pas-pasan juga hidupnya kan. Kalau nggak ada ganti ban nggak bisa narik dia. Nggak dikasih sama Bu Darni. Bisa gitu. 1 hari 800.000 penghasilannya dapatnya. Kali 1 bulan 3 juta. Bu Darni kan lagi menerapkan ajaran kasih harusnya itu. bisa sisihkan beli ban, nggak bisa dia berutang. Kita harus ajar juga dia supaya jangan terbiasa malas. Nah nanti kalau dia nggak minum tua si Rasmi, minum tua, bunuh diri aja dia sekalian. Bunuh diri aja dia sekalian. Boleh gitu Bu. Lagi dia uangnya nggak ada. Rasmi itu boleh diutangin, Jul. Boleh diutangin. Yang harga bannya 30.000 sebulan jadi 70.000. Bisa. Nah, rentenir. Oh, kan. Contoh kayak sekarang kan meledak bannya Jul, teman-teman, nggak ada uangnya. Aduh, kayak mana ini tante? Uangku cuma 20.000. Oh ya, ban secondnya 15 saja kau bayari, sisanya 5.000 nanti uang jalanmu. Nah, itu dia contoh menolong. Gitu. Itu bukan menolong, modal Bu Darni memang 8.000. Modal kau 8.000 kan? Enggak dong. Jadi kau menempel itu, menggosok-gosoknya itu, memasang lagi. Harusnya 20.000 itu baru adalah untung kita 5.000 gitu, contoh.
Nah itu kita Enggak, cara menolongnya. Sekarang 15.000 untung nggak Bu Darni? Aku tanya, 15.000 itu untung nggak? Enggak, masih modal dong itu. Kan kita beli, ban dalam itu kita beli 1 goni, 2 goni. Harganya 1 per 5.000 perak. Udah, baru 5.000 itu cuma dites 1. nanti bocor masih itu. Tunggu dulu, masih berbocoran itu. Lalu anggotaku nanti ngeceknya Ini lagi. temanya dicek, jadi dicek. tambal ban. Gitu loh, baru ditempelin, baru bermodal lah jadi 10.000, sama uang pasangnya dijual lah 20.000 gitu loh. Udah lawan Nora aja lah kalau masalah tempel menempel nih, nggak ikutan aku. Si Nora udah kelas tinggi si Nora, dia 1 bulan sekian dapat bunga-bunga paus, singa, ya kan Nora? Kok dia nggak terlawan? Iri Kalau hati kami lah. adven mana ada pengikutku di TikTok ini Kak, guys. Mana kayak si Nora itu sekali kirim dia paus lewat. Oh, lewat singa. 1 bulan bisa 70 juta penghasilannya, ya kan Nora? Wih, aminkan aja lah. Ya pastilah ya kan Nora. Beda lah Bu Darni walaupun sedikit. Jadi udah jelas ya tapi- Bu Darni ini apa pelit ya, rentenir Bu Darni ini. Sedikit kali tuh. Aku biasanya 200 1 bulan. Oh itu. 200, 250 juta. 150 juta itu dari penghasilan TikTok, ya kan? Dari menghujat, ya kan? Oh, dapat aku. Mana lah. 100 itu dari hasil jualanku, ya kan? Jual pagi sampai ke pagi. Oh, hebat lah. Kalian enak loh, teman-teman muslim enak, kalian banyak pengikut. Ibu Darni adven, nggak ada pengikutku. Kristen juga bukan ngikuti Ya aku. iyalah Kristennya aja 7% di Indonesia, gimana ada Nah pengikut? itu makanya. Jadi aku kalau penginjilan di sini nggak mengharapkan duit, nggak mengharapkan Loh, uang. gimana sih? Barusan memelas, kok ujungnya gitu? Enggak, kan kerja aku di rumah. Bukan. Tapi Tanda kalau kayak si tanya. Nora, itu kan rezekinya itu. Dia masuk di Islam. Teman-teman Islam di seluruh Indonesia kan banyak. Jadi Kalau di Islam bersyukurlah kalian. itu Bu Darni kan diajarkan bersedekah, itu kan membagi harta kepada saudaranya, itu kan baik. Kalau di Kristen Bukan, diajarkan karena kalian mayoritas banyaklah lewat paus, lewat Loh, singa. justru biasanya kalian itu kalau sedikit harusnya lebih solid. Kalau di Kalau Islam kami diajarkan enggak loh, kalau aku enggak ada pengikutku loh Bang Alip. Mana ada di Nah, karena Advent, jumlah mana mereka ada? banyak, jumlah mereka Dilarang terlalu dilarang kami umat Advent naik ke rumah ini, enggak boleh berdebat. Gini Bisa. Bu Darni, kalau kita kan di Islam diajarkan bersedekah, makanya sesama saudara itu diajarkan berbagi dengan saudara. Jadi seperti itu. Kalau di Kristen kan diajarkan kasih musuh. Mestinya kami lawan diskusi itu dikasihi juga sama Bu Darni. Gitu loh. Bu Darni kami Iya, dikasih tapi- musuhnya. Iya, tapi kadang kan umat Kristen ini juga kan ya yang dia gemari lah yang dikirimnya seperti itu. Tapi kalau kalian kan Islam itu kan Jul, aku moderator Jul. Oke. Kalau kalian Islam itu kan rata-rata semua ke kalian pengikutnya gitu. Jadi enak dia. Jadi kok dikirim pun rezeki kalian ya. Aku nggak cemburu itu. Ya itu biasa saja. Ya udahlah Rezeki Bu Darni kalian. itu kan nasib Ngapain? minoritas Enggak seperti dong. itu Bu Darni, nggak usah melas. Buktinya aku ngapain aku cemburu? Aku enggak pun tanpa dari koin anakku Ya kelihatan. udah nggak usah melas kalau kayak gitu kok jadi Di curhat. batu bara satu anakku, satu lagi di pembangkit tenaga uap. Apalagi usaha aku Mau pun di nggak batu habis bara, untuk makan. mau di batu bata urusan Bu Darni Nah, itu itu. kenapa harus Jadi diceritain? itu, jadi Nggak, kasihan anaknya. sekarang- Anaknya disuruh kerjanya tuh apa? Job desk-nya. Batu bara tuh disikat sampai putih. Kasihan anaknya. Enggak dong. Anakku aja, udahlah rahasia deh. rahasia aja lah. Yang penting bersyukur kepada Tuhan. Nah itulah hasil dari kita selama ini berjuang. Nah itu dia. Berjuang terus, jangan menyerah untuk berjuang untuk anak. Nah itu dia. Itu ajaran Yesus. Ini dia contoh nyata, Bu Darni. Tidak melantarkan anak, memperjuangkan anak sampai darah penghabisan. Karena itu ajaran Yesus. Kalau kulantarkan anakku demi si laki-laki, peterbang aku dengan laki-laki, weh, neraka bagianku. Gitu. Nah, mari kita doakan anaknya berbakti ya guys ya. Jangan sampai nanti rupanya anaknya anak tidak berbakti. Wah, nangis Bu Darni. Oh enggak, kemarin dapat dia waktu masih sebelum dia di kerja yang lama, ada bonusnya lah, contoh ibaratnya kan, Mak aku dapat bonus sekian Mak, aku kirim sekian ya, katanya. Senang kali hatiku, padahal ada nyawangku ya kan, tapi kan enak rasanya pemberian anak itu. Nah itu dia, gitu.
Makanya Dikasih berapa Bu kita Darni? Dikasih berapa? ada rahasia lah. Jadi makanya kita semua laki-laki maupun perempuan. Bu kita Darni lagi berjuang pamer untuk harta, anak-anak lagi kita. cari berondong, buat cari berondong, Enggak. biar ada berondong Enggak. yang mau. Enggak. Ibu Darni tetap biar sendiri saja. Lebih baik. Oke, kita mulai diskusi aja kalau gitu ya. Kita mulai diskusi. Dari Nora ada yang mau dijadikan ini pembahasan dengan Bu Darni yang konon katanya ya, konon katanya adalah pengganti atau titisan Ibu Uti Watimena. Enggak, kau ngarang kau Jul. Enggak Nora ya. Lebih pintar, jauh lebih pintar. Oh, enggak seberapanya aku, enggak. Ilmuku dengan Uti Watimena itu jauh lah dia lebih hebat. Aku enggak ada ilmuku kok. Apa ilmunya Uti Watimena? Hanya menginjak Al-Quran aja ilmunya. Itu yang kau banggakan. Pernah dia menginjak Al-Quran. Dipijak Al-Quran pernah dia. Udah masuk TV. Boleh. Enggak bisa gitu. Itu kan itu kitab suci orang lain. Oh. TV One Derni. Kalaupun dia seperti itu tapi dia sudah pergi ya, sudah enggak ada. Itu enggak boleh ya, dilarang. Itu kan iman orang. Alkitab orang yang sudah disayanginya. Masa kita Oke, kita bahas ini aja kalau enggak. Ya, bagaimana hukum janda di agama Kristen dan Islam? Hukum janda. Maksudnya? Oh. Hukum perceraian. Kedepannya gitu. Apa yang harus dilakukan janda? Enggak, janda perceraian, tentang perceraian. Oh, perceraian. Oke. Tuh ya, aku ambil Nora. perceraian. Halo. Siapa dulu? Bukan Derni. Aku. Apa spesialnya janda di dalam Kristen? Oke, bentar ya. Di dalam Kristen disuruh janda itu harus diperhatikan gitu. Makanya di dalam kekristenan nanti ayatnya yang aku ambil yang saya tahu dulu di dalam ajaran Aku kekristenan. ganti akun. Apa Jul? Nanti naikkan aku pakai akun satu lagi. Jadi kami kan kalau di Advent ini ya Tunggu ada Jawabannya khusus. belum. Jangan. Kan harus Nora yang dengar. Itu apa sama kami? Iya. Oke. Ya, jadi kita mulai dari apakah janda itu ada atau tidak ya, diperbolehkan atau tidak dulu. Jangan lari kemana-mana dulu. Karena kan banyak orang kan bilang Kristen itu enak, nggak ada cerai gitu kan. Tapi faktanya kan banyak teman-teman Kristen yang cerai juga gitu. Bahkan ada salah satu orang yang dulunya ya apologet Kristen, terus terakhir sekarang jadi mualaf gara-gara mengakui bahwa ternyata di kekristenan itu ya nggak bisa jadi solusi hidup. Gara-gara cerai ini. Oke, kita tunggu. Iya. Sebelum Nora naik, aku ada sedikit keterangan. Kalau di dalam kekristenan itu janda ini ada dua macam janda. Satu, ada janda yang sudah ditinggal suaminya karena mati, kan gitu. Ya, Satu itu. lagi janda Nanti dijelasin karena aja, Bu. Nanti dijelasin janda aja kan. ditinggal suami karena berpisah, ya kan? Itu yang mau kita ceritakan ya. Oke, ya. Jelasin aja nanti. Ini dimulai dari bahwa janda itu kan ada dua, janda mati sama janda cerai lah ya. Bang Jul, izin turun dulu ya untuk menunaikan sholat asar. Siap. Ustaz Alif, Bu Darni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana si Noranya? Kok nggak naik dia? Ini pembahasan seru nih, karena kita bicara hukum ya. Jadi bukan bicara lomba teriak-teriak atau lomba bacot. Ya, bagi teman-teman yang mau mendengarkan harga Bu Yuni dan harga Bu Darni, silakan dicek di YouTube Laksamana Apologet Islam ya. Tadi udah bahas di situ. Ya silakan. Jelaskan kemuliaan di dalam janda di dalam Kristen, apakah dimuliakan atau tidak? Di dalam Alkitab ada dua janda di dalam kekristenan ini. Satu, janda yang ditinggal mati oleh suaminya.
ya kan? Yang kedua, janda yang ditinggalkan berpisah oleh suaminya, berpisah. Makanya mereka dikatakan wanita itu janda, ya kan? Nah, sekarang sesuai dengan ajaran kekristenan, di dalam kekristenan itu janda itu tetap diperhatikan, apalagi kalau dia miskin. Tetapi contoh kayak Bu Darni kan bisa cari makan sendiri. Jadi karena dikira Ibu Darni ini sudah kuat, masih kuat, jadi Ibu Darni tetap juga mendapat santunan dari gereja. Setiap bulan, setiap tahun atau gitu ada acara-acara yang janda-janda, walau kaya, walaupun miskin, dia tetap dipanggil ke depan, mereka ada dikasih santunan, begitu ya. Kalau di kami, di dalam organisasi kami di Pancur Batu. Nah, enggak banyak, tapi diberikan adalah spesial, dispesialkan, dipanggil mereka itu ke depan, yang dia tidak punya suami lagi. Dipanggil ke depan, dan mereka kadang ada diberi beras, kadang diberikan minyak, dan ada dikasih gula, itu wajib dikasih ya, beras, minyak, gula, nah, itu. Karena itu sudah diatur oleh organisasi kami. Dan di dalam gereja itu juga ada juga yang tidak mengadakan seperti itu. Tetapi kami di Pancur Batu ada itu kami lakukan seperti itu. Apalagi kalau ada kas kami di dalam gereja itu, jadi mereka yang janda itu mendapat ada santunan lah sedikit. Nah, begitu dia. Jadi tetap diperhatikan janda di dalam kekristenan di ajaran kami. Nah, itu dulu pembukaan. Dan yang janda yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, dia boleh menikah karena sudah mati, ya. Tetapi yang tadi berpisah ini nggak boleh menikah. Mereka ini harus dulu berpisah, tapi tidak boleh bercerai. Nah, mereka seharusnya itu kembali kepada semula. Apalagi mereka kalau sudah mempunyai anak 3 atau 2 seperti itu ya. Mereka itu seharusnya tidak boleh itu bercerai atau apalagi kawin lagi si laki-laki. Si perempuan belum kawin, si laki-laki itu tetap di dalam perzinahan. Nah, itu kami di kekristenan. Harus bersatu, makanya dikatakan nggak boleh bercerai. Janganlah engkau bercerai. Kan itu kata Tuhan di dalam buku ya, di dalam Ulangan. Sebentar ya, aku baca ya. Cerdik. Ya. Nah, di dalam kekristenan, janda yang masih ada suaminya tidak boleh bercerai. Dia harus berdoa, berserah diri kepada Tuhan. Dia harus tetap berdoa, harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan agar dia tidak tergoda oleh nafsu-nafsu bejat dari luar kiri kanan kita yang di sekitar kita. Tapi contoh kayak Bu Darni kan udah 20 tahun nih janda. Tapi kenapa Bu Darni bisa bertahan? Karena apa? Selalu Ibu Darni fokus kepada Tuhan dan mengikuti pelayanan-pelayanan di gereja dan mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Maka jadi saya juga membersihkan diriku dari segala bentuk-bentuk yang seperti itu. Maka organisasi itu dan Tuhan juga dipermuliakan di tengah-tengah hidupku. Nah, jadi sekarang di Pancur Batu ini mereka kadang menjadi panutan saya di Pancur Batu ini. Luar biasa ya. Dulu tepas-tepas rumahnya ya, sekarang udah dibuatnya batu ya, anaknya sekarang kuliah ya, anaknya sekarang sudah begini ya. Nah, kan jadi contoh. Jadi para ayah-ayah itu banyak yang meniru Bu Darni. Dia aja perempuan bisa berjuang untuk anaknya. Kenapa aku tidak? Ah, jadi begitulah sekarang di tengah-tengah lingkunganku di sini. Jadi kadang aku sebagai panutan karena aku walaupun aku janda, tapi aku tetap membersihkan diriku dan aku tetap bertekun supaya nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah hidupku dan keluarga aku. Amin. Itu dia, silakan. Ya, silakan dari Kak Nora. Ya, ini mungkin ada noise juga dari tempat saya. Kuat noise-nya ya? Saya karena di pinggir jalan. Enggak ada, aman. Lagi ngomen. Oke. Ya, Bu Darni menjelaskan, saya bertanya soal keutamaan memuliakan janda di dalam Kristen. Tapi Bu Darni itu menceritakan tentang apa yang harus dilakukan itu dari, ini saya katakan sebenarnya ini dari toleransi, ini dari bantuan dari gereja. Yang saya tanyakan keutamaan memuliakan janda di dalam Kristen, bukan berarti dari gerejanya. Saya minta dari data-datanya. Karena apa? Karena kalian di dalam Kristen itu sebenarnya janda itu tidak ada dimuliakan. Tidak ada. Orang yang bercerai hidup
itu dikatakan berzina. Mengerikan. Karena apa? Karena kalian memaksakan laki-laki dengan perempuan ini bersatu, walaupun dalam rumah tangganya sudah tidak bisa untuk dipersatukan lagi. Contoh, Bu Derni 20 tahun berumah tangga, dibak-buk, gak bisa bercerai. Kalau bercerai akan dikatakan Bu Derni berzina. Karena apa? Perceraian hidup itu bisa dilakukan kalau salah satunya berzina. Makanya saya tanyakan, keutamaan janda di dalam Kristen, apakah diutamakan, dimuliakan atau tidak? Nggak ada sama sekali. Itu hanya dari pihak, itu pun karena kalau janda mati. Dari pihak gereja, ya kan, datang memuliakan, datang memberikan ini, on. Tapi, kalau menurut konsep dari Bible kalian, janda itu nggak ada dimuliakan. Nah, saya kasih tahu ya. Salah satu itu dikatakan di dalam Al-Quran, nanti Ustadz Alif yang apakan ya, Nabi Muhammad itu adalah salah satu Nabi Rasul yang menjadi tauladan bagi kami, suri tauladan bagi kami. Nah, baginda Rasulullah menikahi beberapa janda yang cuman satu istrinya yang masih perawan, yaitu yang kita tahu Siti Aisyah. Ada keutamaan menikahi janda di dalam Islam. Salah satunya sikap Rasulullah dalam membantu janda. Terus pahala yang besar bagi menikahi seorang janda. Di dalam hadis Bukhari nomor 5353 dengan Muslim nomor 2982, orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Masya Allah, dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Ini salah satu keutamaan. Jadi janda di dalam Islam itu dimuliakan. Dia mau bercerai hidup mau perceraian karena mati tetap harus diutamakan janda itu. Bahkan zakat yang dilaksanakan oleh umat muslim sekali setahun itu dibagi kepada siapa? Ya salah satunya ya memang para janda. Wajib mendapatkan zakat 2,5% itu. Apakah perpuluhan itu diwajibkan untuk janda? Di dalam kitab kalian nggak ada. Kalau ada, tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya perpuluhan itu diwajibkan untuk para janda salah satunya. Nggak ada sama sekali. Terus yang ketiga apa? Membantu menjaga kehormatan dan kesejahteraan wanita. Jadi kalau misalnya Bu Derni mengatakan begini, oh saya ini 20 tahun hidup janda, ya saya tidak apa kalau tidak menikah karena saya fokusnya kepada penginjilan bla 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 katanya kan. Tapi apa? Kalau di dalam Islam keutamaan menikahi seorang perempuan itu ada. Ya, saya bacakan ini ya sebentar. Dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat An-Nur ayat 32, kawinkanlah orang-orang yang masih lajang di antara kalian dan orang-orang yang layak berkawin dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nikahilah wanita karena akan mendatangkan harta bagi kalian. Ya betul. Jikalau perempuan itu sudah menikah dengan suaminya, apa yang didapat suaminya itu adalah rezeki anak dan istrinya. Beda di Kristen. Janda yang ditinggal, yang cerai hidup, kalau menikah lagi itu berzina. Nah ini ngawur. Mereka berharap perempuan ini akan menjanda seumur hidupnya. Terus bagaimana ketika perempuan yang janda itu yang bercerai karena bercerai hidup, ya kan? Dia tidak bisa menikah karena kalau menikah lagi dia seperti berzina. Nah, dia mempunyai suatu penyakit yang sakit-sakitan. Dia entah lumpuh, entah stroke, entah apa. Dia punya anak masih kecil. Nah, itu bagaimana? Ini saya bingung. Solusi perkawinan, pernikahan di dalam Kristen ini sama sekali memang tidak ada. Sahnya pernikahan di dalam Kristen juga nggak ada. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ini cara bersatunya dengan apa? Sahnya pernikahan di dalam Kristen itu dengan cara apa?
perceraian di dalam Kristen itu bagaimana? Kan begitu. Jadi kalau Bu Derni mengatakan soal bantuan itu inisiatif dari gereja, Bu Derni. Yang saya katakan, apakah di Bible memuliakan seorang janda? Oke. Janda yang ditinggal, sebentar. Janda yang tinggal hidup. Karena di dalam Bible kalian orang yang bercerai itu adalah orang yang melakukan perzinahan. Dan jikalau dia menikah lagi, dia sama seperti berzina. Nah, ini ngawur. Jadi di dalam kitab kalian memang tidak ada hukum memuliakan seorang janda. Wajib memuliakan seorang janda itu nggak ada. Kalau ada, tunjukkan sama saya datanya, silakan. Oke, baiklah. Nah, kalau Nora atau teman-teman Islam yang lain mengatakan janda di dalam Kristenan itu nggak diperhatikan, itu terserah kalian, pendapat kalian. Yang penting survei membuktikan di dalam 1 Timotius 5 ayat 16 dikatakan, 1 Timotius 5 ayat 16 di sini tentang mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Kan ada orang seperti ini, ada perempuan nih, tetapi kegatelan, kawin cerai, itu bukan janda yang benar. Bukan yang ini kita ceritakan ya. Kita menceritakan janda yang baik, yang betul-betul janda. Nah, ada ini tercatat di dalam 1 Timotius 5 mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak dan cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ya. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Itu janda-janda yang benar janda ya, udah tua dia, tentu dia berdoa dan diperhatikan oleh keluarganya dan gereja juga. Jadi kalau Nora mengatakan seperti itu, ya itu pendapatmu, urusanmu. Yang jelas kalau kami di dalam kekristenan tetap diperhatikan janda. Jangan kau bilang nggak diperhatikan, kau itu dusta namanya itu, seperti itu ya. Nah, jangan kau karang-karang. Ini udah jelas ditulis ini 1 Timotius 5. Buka penglihatanmu Nora. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai dengan 16. Di situ diceritakan bagaimana cara kita memperhatikan janda. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi bagian bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Jadi keluarga, baik itu jemaat, tetap memperhatikan janda yang betul-betul membutuhkan. Contoh kayak aku tadi kan, aku bilang aku nggak perlu diperhatikan. Aku memang janda, tapi aku sanggup melebihi daripada laki-laki aku. Itu dia. Kalau memang dia betul-betul janda, apalagi miskin, udah jelaslah kita perhatikan. Yang tadi, yang janda yang bercerai tadi, nah dia itu harus memang betul-betul menjaga dirinya. Dia itu harus betul-betul banyak berdoa dalam kehidupannya, melakukan kebaikan, melakukan kegiatan-kegiatan agama supaya hidupnya itu tidak menjadi menjadi olok-olokan di tengah-tengah keluarganya. Kalau dia tidak bertekun diri, berdoa kepada Tuhan, maka dia akan cepat mendapat pengaruh yang tidak baik. Dia mudah tergoda akan lelaki-lelaki hidung belang. Maka dia akan ganti sana, ganti sini, ganti sana, ganti sini. Akhirnya nama Tuhan tidak dipermuliakan di dalam hidupnya. Jadi itu tadi aku nggak mau ngambil contoh jauh-jauh. Ini aku sendiri, 20 tahun aku janda, ya. Tapi aku menjadi batu menjadi tauladan di tengah-tengah pancur batu ini. Karena aku melakukan yang terbaik, tidak meninggalkan anak-anakku, tidak suka ganti-ganti pasangan, tetapi aku tetap berada di dalam kebenaran dan menjaga usahaku dengan baik, dan nama Tuhan ditinggikan di keluargaku. Apalagi mau kurang data lagi apa kau? Mau kau kurang data, mau bagaimana lagi kau itu Nora dan kalian teman-teman Islam? Kalau kalian untuk memframingnya silakan. Tapi di dalam kekristenan sesuai dalil 1 Timotius 5 ayat 16 tadi, diperhatikan janda di jemaat baik di dalam keluarga. Ya, sekian. Ya, diperhatikan janda, perhatikan doang. Bu Derni, saya juga memperhatikan janda-janda lewat di depan nih. Ini ada saya, perhatikanlah janda. Apanya diperhatikan? Janda-janda lewat. Nah ini,
Ya diperhatikan. Diperhatikan. Perhatikan ini bagaimana? Saya memperhatikan anak yatim, saya memperhatikan janda, bahkan saya memperhatikan duda di depan ini lewat apa? Apa benar-benar duda atau tidak? Apakah benar-benar janda atau tidak? Nah, beda. Kalau dalam Islam, mute-kan dulu Bu Derni. Jangan mengamuk gara-gara saya bilang diperhatikan. Anak-anakku mengangkat barang-barang. Ya, kalau di dalam Islam bukan diperhatikan. Di dalam Islam wajib kami itu membantu. Diperhatikan untuk apa? Orang jatuh pun saya perhatikan. Orang tabrakan di depan ini saya juga perhatikan. Nah itu, perhatikan seperti apa? Kalau kau katakan kami diwajibkan untuk membantu, betul. Membantu soal apa? Nah itu baru kamu jabarkan. Karena apa? Di dalam Islam, ya, di dalam Islam zakat yang sekali setahun wajib dibayarkan kepada janda itu ada gitu loh. Beda sekarang nanti kalau pertanyaan saya, perpuluhan itu untuk apa? Untuk janda. Kolekte untuk apa? Untuk janda. Mana datanya di dalam Bible kamu? Atau ada enggak kitab tafsir lain? Kitab kayak kami adalah kitab tafsir, adalah kitab hadis. Di dalam hadis ada siapa-siapa saja golongan yang mendapatkan zakat dari zakat 2,5% itu ada dijelaskan. Kami teratur. Fakir miskin yang paling utama, janda-janda juga, tidak membedakan dia janda apa, janda opo, dia benar-benar janda atau tidak. Bahkan di dalam kitab kalian ya, saya bingung. Yang benar-benar janda itu seperti apa sih Bu Derni? Sehingga Bu Derni itu berani mengukur keimanan seseorang, kesucian, kedosaan seseorang. Kamu mengatakan, ya benar-benar janda Nora, janda yang tidak gonta-ganti, janda yang tidak menggatal. Hei Bu Derni, ya, apakah Anda bisa memantau semua janda-janda di dunia ini dia gatal atau tidak? Sehingga Anda mengatakan kalau kau menjadikan dirimu adalah janda yang teladan di Pancur Batu. Kamu mungkin belum pergi ke Bukit Tinggi, kamu belum pergi ke kota Deli Serdang. Apa benar ada janda yang bisa jadi tauladan atau tidak? Jangan seolah-olah karena kamu 20 tahun tidak menikah, kamu bangga. Karena di dalam Kristen apa? Pernikahan itu nggak ada, tetapi perkawinan ada. Bangga kalian tuh kawin mengawin. Makanya saya tanya tadi, sahnya pernikahan di dalam Kristen itu bagaimana sih? Bahkan janda di dalam Kristen itu bagaimana? Kalau di dalam Islam, ya 3 bulan berturut-turut suami tidak menafkahi istrinya tidak ridho, dan membayarkan 10.000 kepada pengadilan, itu sudah jatuh. Talak satunya udah jatuh itu. Itu ada hukumnya di dalam buku nikah kami. Nah, janda-jandaan di dalam Kristen bagaimana? Dia menikah sama suaminya, dia menikah sama laki-laki ini udah jadi suaminya. 10 tahun berumah tangga. Ternyata dalam 8 tahun atau mungkin 7 tahun rumah tangganya sudah tidak baik. Dia mendapati suami suka mabuk, judi, main perempuan, pakuk-pakuk. Akhirnya dia pisah. Dia pisah sama suaminya, pisah rumah. Si perempuan pulang lagi ke rumah ibunya, si laki-laki tetap di situ, tetapi sampai bertahun-tahun si perempuan tidak dinafkahi. Kalau bagi kami Islam, itu sudah jatuh talak itu. Karena apa? Suami sudah berbulan-bulan tidak menafkahi istrinya. Tapi kalian tidak. Kalian tidak. Suami ketika tidak menafkahi istrinya berbulan-bulan tidak ada yang namanya hukum jatuh talak atau hukum apa? Cerai di situ. Nggak ada. Aman bagi si suami. Jadi hukum menafkahi seorang istri itu nggak ada juga bagi kalian. Nggak ada. Gitu loh. Bahkan istri di dalam Islam ketika mereka mau bekerja, mereka harus minta izin dulu kepada suami. Tapi kalian di dalam, kalau saya bilang ya, kalau ini saya katakan nanti jadi oknum. Tapi memang seperti itulah, karena perintah di dalam Kristen nggak ada. Suami wajib menafkahi istrinya. Dan perempuan tidak wajib untuk mencari nafkah. Kalian nggak ada. Makanya, suami istri di dalam kekristenan, itu ketika pontang-panting mencari duit, itu bagi suami itu biasa saja. Jadi lucu Bu Derni, jangan membanggakan dirimu yang tidak menikah-menikah. Terus Anda katakan di Pancur Batu tuh Anda menjadi teladan bagi janda-janda di sana. Jadi kamu pikir janda-janda yang di sana itu janda-janda-jandaan, main-mainan. Dia menyukai laki-laki
terus putus. Terus dia menyukai laki-laki lain, terus putus. Dia menyukai laki-laki lain, terus mungkin dia sudah nikah, tidak cocok, cerai. Menikah lagi dengan satu laki-laki, tidak cocok, cerai. Terus kau katakan bahwa janda itu adalah janda gatal. Heran saya. Jangan kayak gitu Bu Derni. Kamu tidak berhak mengukur keimanan seseorang. Kamu tidak berhak menjudge seseorang yang kesucian atau tindak tanduknya itu seperti apa. Hanya Allah yang tahu. Kamu 20 tahun menjanda, belum tentu kamu benar di mata Tuhan kamu. Belum tentu. Bahkan perintah di dalam Bible kamu aja kamu tidak mengikuti. Bukankah Tuhan mengatakan? Apa katanya? Pergilah, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Berarti disuruh apa? Ya menikahlah. Masalahnya, kalau kamu menikah, kamu dianggap seperti berzina, Bu Derni. Seperti berzina lah. Kalau kamu cerai hidup dengan lakimu, kok dianggap berzina sebentar, Jul. Kok nggak usah apa dulu? Nggak. Aku cuma mau bilang, teman-teman jangan lupa tap-tap layar ya untuk memastikan Komal ini kuat. Jangan lupa tap-tap layar. Dipotong dulu, Jul. Ya, nggak usah dipotong dulu, Jul. Gampang itu. Tap-tap layar di bawah. Ya. Jadi jangan mengatakan janda yang gatal itu tidak kami nggak peduli dia mau gatal mau tidak, yang pasti yang statusnya sudah janda wajib itu harus dibantu. Mau gatal mau tidak, mau sholat mau tidak, intinya dia janda. Intinya dia janda. Terlepas dia dari bagaimana kelakuan dia di luar, hanya Allah dengan dia yang tahu, Derni. Terlepas bagaimana perbuatan kau di luar sana, cukup Tuhan kau dengan kau yang tahu. Jangan kamu. Saya lihat si Derni ini memang terlalu sombong. Sombong. Seolah-olah dirinya janda yang benar. Kamu benar dengan 20 tahun tidak menikah. Justru saya miris. Mirislah. Kamu kasihan. Kamu hidup sendiri. Ya. Kalau saya katakan begitu, 20 tahun kau menahan dengan hasratmu. Bullshit. Kalau mungkin kamu tidak normal ya saya juga tidak tahu. Kan ujungnya jadi lari ke situ. Karena apa? Karena kamu terlalu mengjat kali janda-janda yang lain. Seolah-olah sebagian janda ada yang gatal, sebagian janda tuh ada yang lurus kayak kamu. Jangan menjat beberapa janda di luar sana. Dia mau gatal mau apa? Yang pasti ya. Yang pasti kita tidak tahu bagaimana nanti imannya ke depannya. Silakan dijelaskan. Jangan terlalu apa kali kau kalau menilai seorang janda. Jijik kali aku. Ya, jadi fokusnya pakai data Bu Darni, jangan malah sibuk promosi diri. Ya, jangan promosi diri pula. Ya, tadi kan dikatakan diperhatikan seperti apa janda itu kan gitu. Tapi kan sudah aku bawa dalil. Kan si orang yang masih barusan dapat ini. Tunggu Bu Darni, aku barusan dapat WhatsApp dari preman di Pancur Batu. Dia bilang Bu Darni itu sejak kapan jadi teladan kami. Ya itu. Dibilang Bu Darni itu galak, nggak benar tuh orangnya. Oke, lanjut. Oke lah, silakan. Nah, tadi kan si orang katakan nggak pakai dalil. Kan aku bilang diperhatikan seperti apa janda itu. Buka telingamu ya Nora. Kalau ini pun kau nggak ngerti berarti kau nggak berpendidikan. Kau itu memang IQ-mu rendah. 1 Timotius 5 ayat 16 ya dengar ya. 1 Timotius pakai dalil loh. Karena inilah maka dalil adalah dilakukan di gereja itu. Nah, dengar. Jika ya aku dekatkan mikro ini dulu. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, kemudian dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Ini kan sekarang yang terdaftar di dalam gereja kita. Sebentar dulu, sebentar, jangan dipotong. Nanti kau sanggah lah, Nora. Baca baik-baik. Iya, ya kau yang harus baca baik-baik. Kau yang nggak ngerti. Namanya disuruh, dengar dulu. Dari keluarga maupun di jemaat, tetap harus diperhatikan janda ini yang benar-benar janda. Maksudnya yang janda terdaftar. Dengar dulu. Mana sih? Dulu ulang. Jangan kau dulu potong, Nora. Aku dulu menjawab Alkitabku. Baca ulang. Banyak aja. Iya, dengar dulu. Artinya ini, dari Timotius ini, arti dari 1 Timotius 5 ayat 16, baik di dalam keluarga, baik di dalam jemaat. Mari kita perhatikan yang ada keluarga kita yang janda ini. Sekarang di dalam jemaat ada janda yang benar-benar janda. Maksudnya yang benar-benar janda yang mati ditinggal suaminya, oke? Nah, makanya di dalam organisasi kami didapatlah ini nanti mereka mendapat
beras 1 kaleng, baru kalau banyak uangnya ya lebih dari situ. Kalau keadaan keuangan gereja itu sedikit, beras dikasih lagi gula, dikasih lagi minyak makan. Itulah dulu. Dengarkan kau dulu. Ya jangan kau bilang nggak ada. Ini aku yang menyaksikan. Emangnya kau gak Kristen? Nah ini makanya kayak mana kayak kita. Kalau diskusi itu begini, dengarkan saya baik-baik. Jangan penipuan sini. Besarkan saya yang bagus, Jul, besarkan saya Jul. Besarkan saya Jul. Oke, siap. Besarkan saya, biar saya bacakan data-data sama dia nih. Besarkan saya. Nih, ini mengenai janda ya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Nah ini saya bingung benar-benar janda macam mana. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarga. Nah disuruh janda ini belajar berbakti pula. Terus sendiri dan membalas budi. Gila. Bagaimana seorang janda, dia sudah janda, ya, ditinggal suaminya, tidak dinafkahi, dia harus membalas budi. Ini membalas budi kepada siapa? Orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Lucu. Disuruh harus balas budi, woi. Gila ini. Jangan kau penipuan. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Tuhan, dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam, gila. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Nah, kalau sudah mewah, woi, bagaimana mungkin janda tuh membalas budi? Dia seorang janda, mencari nafkah sendiri. Harus disuruh balas budi pula dia. Kau jangan penipuan di sini, Derni. Habis kau sama aku, kau. Siapa dulu yang baru masuk? Ya, selamat sore, assalamualaikum buat Kak Julia. Ya, terus bagi teman-teman Kristen ya yang mau diskusi menggantikan Bu Darni yang kabur, silakan naik. Karena memang kita tahulah bagaimana sedihnya status seorang janda di dalam kekristenan ya, terutama janda yang ditinggal lakinya. Ditinggal laki, guys. Nggak boleh dapat perlindungan, karena kalau dia membutuhkan perlindungan ataupun santunan ya, maka yang harus dia lakukan adalah memohon kepada Tuhan saja. Memohon dan memohon. Beda dengan di Islam. Kalau wanita dia wajib hukumnya dibantu. Nah, ini ada lagi sedikit ya. Tetapi jika seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Di atas 60 tahun tidak janda ya, yang hanya 1 kali bersuami. Tunggu. Bu Darni nggak masuk janda dong, dia masih 50 soalnya. Oh, salah. Bu Darni bukan janda artinya. Bu Darni belum janda, Bu. Bu Darni masih umur 50 soalnya. Yang 60 ke atas baru kategori janda rupanya. Ini ada lagi nih, ada lagi nih lah. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberanian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Apa ini? Itu maksudnya apa itu? Apakah kayak kucing gitu? Kucing nyirai gitu? Astagfirullah. Itu maksud ayat itu apa sih? Kok bisa tertulis seperti itu? Makanya tengoklah ya. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan-perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Jadi janda ini menjadi beban. Astagfirullah. Apa maksudnya itu ya? Makin bingung aku. Ini aku baru tahu tuh masalah menggatal tadi itu. Iya, ada umurnya kan, janda di
Iya, oke lah kalau contoh nih, janda dia masih umur 42, tapi dia nggak bisa kerja, ya mungkin dia cacat atau mungkin ada kekurangan atau memang kondisi ekonominya susah, itu nggak boleh dibantu. Ya jadiannya nih. Ya, enggak, sekarang dibantu nggak kan orang kalau gitu? Nggak tahu. Aduh. Astagfirullah. Tolaklah Kasihan ya, pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Jadi janda-janda lebih muda tuh ditolak pendaftarannya. Ada pendaftaran janda rupanya di situ ya? Ada kartu mungkin, kartu tanda pengenal janda gitu. Ada KTA-nya. Ada KTA-nya nih, kartu janda gitu. Jadi dengan KTA janda itu dapat fasilitas itu. Ih, entahlah ya Allah. Untung dia buka ini. Mana dia lagi? Udah malu dia. Kalau bicara data ya mohon maaf ya. Kita tahulah kondisinya. Ya, jadi gimana nasib janda di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan dari Kak Esti dulu. Ada yang mau disampaikan Kak Esti? Halo Kak Esti, ya aku sambut dulu yang baru naik nih. Kak Esti, panggilan pertama Kak Esti, panggilan kedua, panggilan ketiga. Oke, kita turunkan. Ya, mungkin dari Papa Mirja ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, baik, makasih Abang. Sedikit saya ingin bernarasi Bang, sehingga ini akan nanti ditanggapi oleh para oten yang di bawah ingin naik Bang. Ya, gimana? Ya. Oten kalau ketemu sama Nora, kasihan Bang. Ketemu Kak Nora ini mereka langsung gatal-gatal, ya rasanya pingin ini garuk-garuk badannya di aspal gitu, gesek-gesek badannya sama langsung mungkin ditabrak tronton. Oh gitu ya. Ya, lanjut silakan. Oke, baik. Sedikit saya menarasikan tentang gimana cara kita menggunakan akal sehat kita sehingga kita mampu membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Oke, saya akan membawakan terkait tentang Yohanes pasal 17 ayat 3 di mana di situ berbunyi inilah. Bang, kita lagi bahas janda, Bang. Bahas janda? Iya. Waduh, bukan lintas agama ya? Oke, aku turunin Bang ya. Sorry Bang. Yuk, assalamualaikum. Ya, mungkin dibaca ulang kan Nora masalah menggatal itu di mana menggatal itu? Saya baru tahu ada masalah menggatal. Halo Kak Nora. Tunggu dulu ya. Aku baru tahu. Nora, posisi kau di mana? Yang jarang dibaca loh. Nora. Loh, apa sih? Nora, posisi kau di mana sekarang? Kau rindu sama aku? Rindu kau sama aku? Rindu kau? Enggak, aku lagi mau terbang ke Medan ini minggu. Ngapain ke Medan di kau? Pantai Sigurgur ya, biar ku baptis kau ya. Kau mau baptis aku mau bangun di tanahku yang 3,5 hektar Aku mau bangun tanahku. Jangan bangun gereja. Aku bangun hall King of King. Udah jangan bangun. Nggak perlu lagi kita King of King. Udah mau rapture nanti rugi, nggak balik modal. Itu ya. Justru karena mau rapture makanya aku bangun si Nora mau ku aja daripada dia nggak jelas. Iya kan? Oh, Nora jadi pendeta di situ. Aku mau dibaptis. Boleh juga. Kan Nora nanti jadi pendeta di situ untuk meluruskan oten-oten yang tersesat. Bagus. Ya, silakan bacakan, Bun. Bisa. Kau bantu. Tunjukkan kembali ayatnya. Kau bantu aku jadi nabi. Ya. Iya kan? Kan daripada carilah kerjaan baru dikit. Aku jadi nabi dulu. Waduh. Kan udah aku bantu. Nabi makanya aku mau rekrut dia. Kita ketemuan di Sibolga apa di Tarutung? Di Balige. Kan ada bakmi. Di Balige. Bakmi Nah, kan dia kan di Sibolga jauh kali ke Balige. Kalau di Tarutung kan enak. Kita makan bakmi hidup baru aja kita. Aku tadu sama adik ya.
tanya dulu sebentar, aku tanya dulu sama Serius ah? Bos. Minggu ini aku pasti Bos. pulang. Ini ada orang Batak, Tambunan, dia mau jadi nabi. Udah jadi nabi, bukan mau jadi nabi, udah jadi nabi dia. Udah kuangkat. Udah jadi. Ini aku Udah tanya jadi sama dia. satu ini. Nah, ini bisa jadi. Ini bisa jadi. Diam dulu selokmu. Ini bisa jadi sebentar ya. Boleh. Ini cocok ya. Iyalah. Ini cocok. Sebentar. Oh, Bang Luga, bentar ini udah 5 tahun loh. Udah harus perpanjang ini. Perpanjang izin Cocok. nabi loh. Iya, ini cocok jadi nabi. Cocok. Sebentar. Enggak, Luga kan. Luga. Aku angkat jadi nabi itu 4,5 tahun lalu. Bentar ini udah harus perpanjang izin nih. Udah harus perpanjang izin kenabian. Luga. Ini cocok. Aku tanya. Kau mau bantu Luga? Mau bantu Luga jadi nabi? Mau bantu? Mau bantu? Ya, nanti ku jemput kau ya. Nah, Jumpa kita di Tartung ya. Kau Orang bantu Luga ya? Ya, kau bantu ya? Kau tahu dulu aku. Kau bantu ya? Dia bantu kau. Jangan kau hina, Nora. Jangan kau hina. Orang kayak gitu jangan kau hina-hina. Masa orang kayak gitu? Bukan hina. Tunggu. Mencari. Bang Luga. Pejuang Islam, pejuang. Ya, tunggu dulu. Luruskan dulu nih. Bang Luga, ini kan udah 4 tahun lebih aku angkat kamu jadi nabi. Harus perpanjang izin loh bentar lagi. Itu gimana tuh? Izin kenabiannya? Tahu, emang kau kan cuma ini doang. Loh, tapi kan aku yang angkat kamu dulu, gimana sih? Kau bukan ngangkat lah. Izin aja. Loh, kalau nggak aku angkat dulu nggak viral Luga. Kena peringatan, woi. Itu kan makanya jangan norak orang sakit kok gitu. Gak boleh gitu. Wah, parah kali ini Jadi memang. gitu aja norak. Nanti kita ketemu di Sibolga. Nggak mau di Sibolga. Ya, kau nanti berusaha apa? Nggak bisa Luga. Kau di mana Bang Luga? Kau kayak orang mabuk kau ngomong. Tumben kau siang-siang mabuk. Udah ada duit kau beli ini kecubung? Aku di kamar. Lagi mabuk kecubung? Kamar studio. Lagi mabuk kecubung? Pokoknya nanti si Nora ku ajak King untuk menginjili seluruh Tapanuli Selatan. Kan muncungnya aku, makanya aku mau manfaatin Diakui muncung. Gaji lah dia kan. Berapa gajinya? Lo itu perjanjian kami dari dulu kan memang begitu. Mau cabang King of King untuk Tapanuli Selatan kan yang megang si Nora. Oh, Kan? aku nggak pernah ditawari. Aku nggak pernah ditawari. Makanya kau mau King of King yang cabang Pulau Kuro nggak di tanahku yang 5 hektar? Mau aku bangun juga situ Aku mau cabang ini, cabang Jakarta aja lah. Oh, kalau Jakarta bentar lagi loh. Tapi yang di Medan ku kerjakan dulu sebentar, ku delegasikan dulu supaya tetap ke Jakarta. Oh ya ada Medan dulu. Oke. Ini ada yang tulis ya. Jadi Nora, aku tahu kan paling 2 bulan DPU. sekali pulang. Apa gini? Ini penjahat kelam ini dari dulu nggak pernah tobat nih ya. Nggak sadar dia yang bawa yang DPU tuh yang kabur-kabur tuh. Contohnya Edwin. Nora, Kalau gitu, kalau kau dekat sama kalau kau dekat sama aku nggak akan di DPO kau. Nabi yang ngejagain kau. dulu aku gara-gara dekat sama Luga, sial selalu aku. Udah berapa kali kau bikin sial aku Luga? Iya, kau selalu jauh-jauh, coba kau dekat-dekat ya kan. Ini dia Paling bilang kan gua lihat di sang bela ya debater. kau. Nggak ada lagi sang debater. Itu sang pecundang dia namanya tuh, sang pecundang. Sang apologet. Beres. Iya, dari dulu mana ada yang beres kerjaan dia? Cobalah, tunjuk ya satu hal yang dia buat yang beres. Pokoknya Nora dan gembala cabang di daerah Sibolga yang megang Tapanuli Selatan. Wilayah Tapsil yang megang. Nanti ku kasih lah. Oke, kita tanya dulu Noranya, setuju nggak? Ya silakan kan Nora. Ini si Luga nih lagi mabuk kecubung. Tadi Ya, kan silakan. aku nunjukin orang itu kan. Nah, aku memikirkan si Luga dengan itu yang tadi ku ajak bicara itu sama-sama gila gitu loh.
Oh. Tapi Luga masih ini sih. Masih bisa ngomong Gila, nih. kemarin kau minta baptis. Ini anak jago kali. Kau bilang pura-pura, ya itu kan rahasia kita lah ya Nor ya. Iya, Waduh. kan rahasia. Tunggu, kau beli dulu. Aku jarang lihat Luga kayak gini. Nampaknya jatuh cinta dia sama kau, Kak Nora. Nggak pernah dia kayak gini loh. Bukan orang-orang si Nora mau rekrut, kita butuh gembala sidang. Mau rekrut jadi gembala sidang cabang Kalimantan. Aku lagi mau di mana-mana buka rekrut gereja di itu, seluruh Bang Luga, dunia. Bang Luga. Itu kontrak dulu, bayar kontrak dulu. Mana kontraknya? Iya. Nomor rekening kau Nora ya. Aduh. Nomor rekening rekening kau lagi. baru nanti kita Ya, ini baptis Luga aku bangsa. turunin dulu ya. Lagi mabuk dia guys. Kalau dilihat dari cara ngomongnya nih lagi semi mabuk ya. Maklum. Mungkin baru ngisap kecubung. Dia biasa nggak minum tua, tapi kecubung sering. Aduh, kasihan. Ya, mungkin silakan untuk Nora kita lanjutin masalah janda tadi. Boleh ditunjukin lagi ayatnya kenapa ada janda yang birahi tadi ya. Kau nih itu siapa dulu yang baru masuk itu? Hasrat pula dia tuh kan? Nah, Hasrat. Oh, Hasrat Men ya. Selamat sore Bang Hasrat Men. Nggak ada, semua mejeng-mejeng aja nih. Bingung aku. Ya mungkin kasih nampak dulu. Penasaran nih penonton. Tadi aku terkejut soalnya baru pertama aku baca tentang birahi. Di dalam Rupanya ada. 1 Timotius 5. 1 Timotius 5 ya. Ya. 1 Timotius 5 nomor dari 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Udah tahu janda disuruh balas budi, gila ini. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Tuhan dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Gila ini kan? Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Gila ini. Yang didaftarkan, Hasrat mute dulu. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya 1 kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tengoklah ya, tengok ini, saya baca baik-baik ya. Janda-janda. Ribet kali jadi jandanya. Tunggu lu, jadi janda kok ada syarat-syarat pula. Nah ini makanya saya bilang gini ya, yang didaftarkan sebagai janda, yang boleh didaftarkan sebagai janda itu hanya yang umurnya kurang lebih dari 60 tahun dan hanya 1 kali bersuami, dan janda itu harus terbukti telah melakukan pekerjaan baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan. Ini udah janda, kalau ada orang yang mau menumpang ke janda itu harus diberi tumpangan. Gila ini. Udah tahu janda ya kan? Nah, berikutnya lagi. Terus apa katanya lagi? Memberi tumpangan, terus membasuh kaki saudara-saudara seiman. Nah, kalau datang si Luga minta dibasuh kakinya kepada janda itu boleh. Baik, 1, 2. Oh, Dan itu baru boleh sah. Baru sah ya. Jadi gini. Tunggu lu, kalau ada nih perempuan. Satu lagi. Ya. Menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi janda ini
harus juga menolong. Padahal dia yang harus ditolong. Aduh. Tapi kan itu sebelum umur 60. Menolongnya kan waktu masih muda. Nah, yang masih muda ya, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka Tapi itu dari Kristus. coba open game. Kasih lihat ayatnya dulu tuh. Oke. Enggak, aku bingungnya artinya di bawah 60 nggak boleh didaftarin jadi janda. Di atas 60 pun jadi janda boleh, tapi dengan catatan pernah buat yang itu ya, syarat-syarat itu. Bingung juga. Nah, ini. Mana itu tadi? Ya, bagi teman-teman Kristen yang bisa menjelaskan, silakan jelaskan ini masalah janda ini ya. Ini kita bingung nih. Makin kita baca, makin kami bingung. Ya, yang bisa menjelaskan silakan. Tapi tolong jelaskan supaya jangan bingung. Sebelahnya ya. Takutnya tambah bingung kami. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini gila ini. Nah, contohnya seperti si Rasmi, si Ica, Nenggolan ya kan, itu kan janda muda itu. Rasmi belum tuh 60, mana boleh masuk? Oh, dia masuk yang birahi ya? Iya, dia masuk yang birahi. Masuk birahi. Oh, dia masuk yang birahi. Ica juga sama? Masuk. Ica, ya kan? Siapa lagi? Si Agatal. Tapi Agatal udah jadi musuh ya. Agatal udah jadi musuh ya, yang kukirim video sama kau ya. Maksudnya musuh cemana? Agatal kan udah dimusuhi sama Kristen juga sekarang. Oh, kenapa dimusuhin dia? Loh, aku kirim videonya sama kamu. Nih ada videonya. Nah, aku tonton. Oh, ada juga nih video yang mengatakan bahwa sebentar. Oh, kenapa? Oh, karena dia nggak menghujat lagi mungkin ya? Karena nggak menghujat lagi mungkin dia, jadi nggak diterima dia. Siapa bilang? Siapa bilang? Kan syarat diterima harus jago menghujat Islam. Nah ini, saya kirimkan ya. Oke, kita putarkan dulu ya. Nih, tunggu dulu. Nih. Kita besarkan. Nih. Itu gimana, Bang? Ya, tunggu. Dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan dengan telinga, jangan dengan dengkul ya. Dengar. Dalilnya Allah itu memperkenalkan akulah yang khalaqaka. Nah itu tunjukin aja. Kalau saya kan jelas tadi. Aku adalah aku. Ini ini. Oke, obatnya apa? Perhatikan. Dia di sini mengolok-olok nama Yudhi Fafid dan menyamakannya dengan obat nyamuk. Makasih lihat. Ya nih, dengan mulutnya, dengan bibirnya yang kayak kentang yang ini itu. Akulah yang khalaqaka. Nah itu tunjukin aja. Kalau saya kan jelas tadi. Aku adalah aku. Ini Itulah ya. Ini orang ini saking bodohnya. Agatal dibilang bodoh. Nama Tuhan ya, terus dia hujat-hujat nama Tuhan ya. Nah, kira-kira menurut ibu, apakah ini hal yang baik atau bagaimana? Soalnya kan kata orang itu aja kan Pak. Aku ya Fafe. Obat kan sampai dibilang obat nyamuk Fafe. Tengok, bayangkan ya kan. Ya, dia memang suka menghujat Tuhannya sendiri. Ya itulah. Ya mereka memang dari dulu kan gitu sebenarnya. Mereka tuh kan semua penghujat Yesus itu sendiri, penghujat Allah Bapa itu sendiri juga. Oneness itu kan menghujat Allah Bapa. Oneness itu bagi orang Tritung itu penghujat Bapa. Nah, sementara bagi Tritung
Ya bagi Tritung oneness itu penghujat yang pertama. Dan Tritung sendiri sebenarnya juga ya suka menghujat Allah Bapa juga gitu. Sebaliknya, ini kita JO ini, teman-teman JO ini, bukan kita lah, kalian lah JO ini bisa mem-BAP balik dari Tritunggal, termasuklah itu Agatha, Elia Miren, termasuk Bombo, termasuk itu Silidara. Jadi orang JO ini mau mem-BAP Agatha, Bom, Bisa di BAP balik, bisa. Biarin aja, mereka ini bakalan dibilang nggak hama petingginya dong. Kalau kamar pertama kali ngamatin kasus Pak MKC ketika pertama kali masuk di Barreskrim kan saya ada di situ kan. Buat 15 pengacara salah satunya adalah Herbert. Tahu nggak Herbert menghadirkan siapa suruh belum diganti Kamarudin ya? Ahli bahasa dari agama Islam, ahli agama. Ada ulama yang akan dipanggil menjadi saksi ahli untuk meringankan Pak MKC. Loh, kita nggak bisa? Bisa, betul nggak Kaman? Bisa dong. Ngapain sih? Udahlah, nggak usah bela-belain si Naura itu kan udah menghujat juga kan. Nggak usah lah. Nggak menghujat kok menghujat. Nora nggak menghujat. Itu kan narasi Tritunggal. Tidak menghujat Kak, biar aja lah. Makanya kamu dengar Moy, menghujat di posisimu, enggak di posisi Tritunggal. Masalahnya Nora ini yang mem-BAP siapa? Tritunggal. Artinya kalau BAP ini dikeluarkan dari Tritunggal, artinya secara tidak langsung Tritunggal membenarkan apa narasi JO. Nah, narasi dia selama ini yang mem-BAP Nora ini secara tidak langsung itu membantah diri sendiri gitu loh, Kak Moy. Jadi GO itu mendukung kalau ada yang mem-BAP seperti Bom, Agatal, ya kan? Bahkan mereka bersedia katanya menjadi saksi nanti. Kalau seandainya ini lanjut sampai ke pengadilan, mereka bersedia akan menjadi saksi. Coba Jul, coba kau pikirkan itu Jul. Lawak-lawak aja mereka. Itulah sampai sekarang ya. Dulu, lu tahu nggak Nora? Dulu yang pertama kali memperkenalkan JO ini kan aku. Ya, itu aku sampai dilaporkan juga dulu. Jadi waktu pertama kali aku perkenalkan, aku ingat kali itu pendeta ini ya, Mendiang Mangapul tuh dia lapor ke keponakannya yang AKBP. Terus keponakannya tuh manggilin saya. Dia tanya, kenapa paman saya marah kali? Aku kasih tahu lah penyebabnya, kasih nampak bukti videonya dan sebagainya. Ya sempat ditanyain juga gitu, ngapain dicampuri urusan Kristen gitu kan. Ya aku bilang kan aku cuma kasih panggung. Waktu itu aku kasih panggung buat Niken, terus Samuel Sihaan ya, sama teman-teman yang lain gitu, termasuk Unitarian gitu. Dari situlah orang Kristen tuh mengenal yang namanya oneness. Zaman dulu orang Kristen nggak tahu apa-apa. 5 tahun yang lalu tuh orang Kristen tuh nggak ngerti apapun. Nggak ngerti. Muslim nggak tahu, Kristen juga nggak tahu. Setelah kita kenalkan bahwa ada yang namanya oneness ini, baru muncul tuh orang-orang bilang, loh ternyata selama ini saya bukan sesat, dibilang. Karena dulu saya punya pemikiran seperti itu, saya cerita ke pendeta bilang saya sesat. Ya dia bilang itu dari iblis pikiranmu, lawan. Rupanya dibilang pemikirannya memang ada dan dari zaman dulu udah ada gitu. Ya jadi sampai sekarang udah 2000 tahun. Itulah dulu saya bikin statement kan. 2000 tahun teman-teman kita tuh masih bingung siapa Tuhannya. Bayangkan, 2000 tahun masih bingung siapa Tuhannya gitu. Masih bingung tapi sok-sok ngajakin orang gitu. Mending lu beresin dulu internal kalian. Udah beres baru ngajakin orang. Ini ibaratnya ya produk yang belum matang nih. Divisi pemasaran sama divisi produksinya masih gontok-gontokan. Divisi produksi bilang enggak, barang yang benar tuh begini. Pemasaran bilang enggak, yang benar gini-gini, bisa kita jual kok. Ini belum beres, ditawari ke orang. Ngaco nggak? Ya, ngaco. Ya, jadi mending kalian bereskan dulu internal kalian lah. Tapi ini bagus Uti Nora ya, bahwa yang menjadi saksi adalah orang Kristen sendiri. Ya, biar mereka ribut di persidangan. Jadi nanti yang di persidangan yang dibahas itu Yesus yang mana gitu ya? Apakah Yesus itu manusia atau tidak?
Ya, bahkan ada yang tulis nih, baca Amsal dan Yeskiel di persidangan bisa dipercepat. Waduh, jangan, nanti birahi teman-teman. Nanti orang di ruang sidang birahi pula semua. Kayak tadi ya, apa tentang wanita muda yang birahi. Jangan bahaya. Ya, Uti Nora, monitor Kak Nora. Ini signal saya yang bermasalah atau Kak Noranya yang hilang? Enggak, lanjut dulu, lanjut. Sebentar, aku ada telepon. Loh, lu bukannya lagi di tengah hutan?